Difitnah mertua selingkuh karena sering lembur kerja. Kubuat mertua pingsan di ruang sidang cerai. Mertua langsung panik saat kutunjukkan bukti ini di depan suami. Halo Bunda semuanya. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe saya doakan semoga rezekinya lancar ya. Deru mesin pendingin ruangan kantor selalu menjadi lagu pengantar tidur keduaku. Pukul 11 malam, jam di dinding kantorku sudah menunjuk angka-angka yang hampir melebur dalam kelelahan. Di luar jendela, Jakarta seperti kota mati yang enggan beristirahat, titik-titik cahaya lampu gedung-gedung tinggi masih berlomba menyemarakan kegelapan. Aku, Siska, seorang manajer proyek di divisi kreatif PT Adiwarna Global, baru saja menekan tombol save untuk presentasi terakhir proyek rebranding minuman energi, Gagah Perkasa. Deadline semakin mepet, tuntutan klien kian mencekik, dan aku adalah ujung tombak yang harus memastikan semuanya sempurna. Sudah menjadi rahasia umum di kantorku bahwa Siska adalah ratu lembur. Bukan karena aku tidak efisien, justru sebaliknya. Aku terlalu efisien dalam menarik proyek-proyek besar, sehingga tumpukan tanggung jawab pun ikut membesar. Gaji yang lumayan fantastis, bonus yang menggiurkan, semua itu adalah hasil dari jam-jam ekstra yang kuabdikan di balik layar komputer. Setiap lembar dokumen yang kubaca, setiap revisi yang kuberikan, dan setiap ide yang kuperas dari otak, semua berujung pada satu tujuan, masa depan Rio dan Andri. Rio, putra semata wayangku, adalah bintang di galaksi kecil kami. Senyumnya yang ceria adalah energi terbesarku. Usianya baru 5 tahun, di mana setiap momen adalah penemuan baru. Aku ingin memberinya yang terbaik, pendidikan terbaik, lingkungan terbaik, dan kenangan terbaik. Untuk itu, aku rela mengorbankan waktu tidur, waktu santai, bahkan terkadang waktu bersamanya. Aku sering pulang saat Rio sudah terlelap, dan berangkat kerja ketika ia masih bermimpi. Ada rasa bersalah yang menusuk, tentu saja. Namun, bisikan logis selalu memenangkan pertempuran. Ini demi Rio. Lalu ada Andri, suamiku. Cinta pertamaku, lelaki yang dulu berjanji akan selalu menggenggam tanganku, apapun badai yang menerpa. Andri bekerja di sebuah bank swasta, dengan jam kerja yang lebih teratur. Hubungan kami, setelah 7 tahun pernikahan, terasa seperti bara api yang tertutup abu. Tidak lagi membara seperti dulu, tapi masih ada kehangatan yang kusyukuri. Kami jarang punya waktu berkualitas berdua. Obrolan kami seringkali berkutat pada rutinitas harian, masalah Rio, atau tagihan bulanan. Kecupan sebelum tidur seringkali terasa otomatis, bukan lagi luapan kerinduan. Aku tahu ini salah, tapi rasanya terhimpit antara tuntutan pekerjaan dan keinginan untuk menjadi istri ideal. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku memesan taksi online. Jalanan Jakarta sudah lengang, menyisakan deru kendaraan sesekali. Pikiranku melayang pada esok hari. Masih ada revisi presentasi, pertemuan dengan tim desain, dan mungkin panggilan mendadak dari Bapak Tony, direktur utama klien terbesar kami, yang terkenal sangat perfeksionis. Sesampainya di rumah, jarum jam sudah menunjukkan pukul 00.30. Rumah kami bergaya minimalis modern, terletak di sebuah kompleks perumahan menengah. Lampu teras sudah mati, menandakan penghuninya sudah pulas. Aku membuka kunci pintu dengan sangat pelan, berusaha tidak membuat suara. Namun, langkahku terhenti saat sebuah suara menyambutku dari ruang keluarga yang remang-remang. Pulang juga akhirnya. Itu suara Ibu Widya, mertuaku. Ia duduk di sofa, dengan selimut batik melingkari tubuhnya, dan secangkir teh di meja kecil di depannya. Matanya yang tajam menatapku dingin. Sudah menjadi kebiasaan Ibu Widya untuk tidur larut, menonton sinetron atau sekadar memelototi ponselnya. Dan seringkali, ia sengaja menungguku pulang. Astaga, Mama belum tidur? Tanyaku, mencoba menyunggingkan senyum lelah. Bagaimana Mama bisa tidur nyenyak kalau ada menantu yang keluyuran sampai jam segini? Jawabnya, tanpa ekspresi. Apa tidak ada batas waktu lembur di kantormu itu, Siska? Atau memang sengaja kau ulur-ulur waktu di luar? Hatiku mencelos. Ini bukan kali pertama. Setiap kali aku pulang larut,
Pertanyaan bernada tuduhan itu selalu menyambut. Aku sudah mencoba menjelaskan berulang kali tentang tuntutan pekerjaanku, tentang proyek besar, tentang bagaimana karir ini penting bagiku dan keluargaku. Tapi penjelasan itu selalu mental. Mama, aku sungguh lembur. Besok pagi ada presentasi penting dengan klien. Jelasku, suaraku terdengar serak. Presentasi atau memang sengaja dicari-cari alasan supaya bisa menikmati dunia malam? Sindirnya, kini dengan nada yang lebih menusuk. Jangan kira mama tidak tahu, Siska. Pergaulanmu di kantor itu pasti bebas, kan? Apalagi kamu kerja di tempat seperti itu, agensi iklan banyak orang-orang asing yang aneh-aneh. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan diri untuk tidak membalas. Percuma berdebat dengan Ibu Widya di tengah malam begini. Lebih baik aku mandi, salat, dan langsung tidur. Aku sudah terlalu lelah untuk adu argumen. Sudahlah, Mama. Aku mau istirahat, kataku, melangkah menuju kamar. Istirahat atau mau mengirim pesan pada seseorang? Suara Widya kembali mengejarku. Hati-hati, Siska. Api itu kecil, tapi kalau dibiarkan bisa membakar habis semuanya. Termasuk rumah tanggamu. Punggungku menegang. Aku tidak menoleh. Aku hanya terus berjalan, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Di dalam, Andri terlelap pulas, napasnya teratur. Aku memandangi wajahnya yang damai, dan pertanyaan-pertanyaan itu kembali menusuk. Apakah ia benar-benar percaya padaku? Atau bisikan ibunya sudah mulai menggerogoti hatinya? Aku tahu, rutinitas lemburku ini telah memadamkan sebagian kecil api dalam rumah tangga kami. Tapi aku tidak menyangka, ada seseorang yang dengan sengaja akan meniupkan badai untuk memadamkannya sepenuhnya. Pagi datang dengan cepat, seolah tak peduli dengan sisa lelah yang masih menempel di kelopak mataku. Alarm ponselku berdering pelan pada pukul 5, mengakhiri mimpi samar tentang deadline yang tak kunjung usai. Aroma kopi yang baru diseduh sudah menguar dari dapur, berpadu dengan wangi nasi goreng yang selalu jadi menu sarapan andalan Ibu Widya. Aku bergegas menuju kamar mandi, mencoba mengusir kantuk yang masih menggelayuti dengan air dingin yang menyegarkan. Hari ini, aku punya janji yang sudah kucatat jauh-jauh hari, makan siang dengan Rio di sekolahnya. Janji yang jarang sekali bisa kutepati, mengingat padatnya jadwal kerjaku. Ketika aku melangkah ke ruang makan, suasana sudah hidup. Rio, putra semata wayangku, yang berusia 5 tahun, sudah duduk manis di kursinya. Mata bulatnya berbinar melihat nasi goreng di piringnya, sendoknya bergerak lincah. Andri, suamiku, duduk di seberangnya, sudah mengenakan kemeja kerjanya yang rapi. Ia sedang membaca koran digital di tabletnya, sesekali menyesap kopi hitam tanpa gula kesukaannya. Dan di seberang meja, tempat strategis di mana ia bisa mengawasi semua orang, duduklah Ibu Widya, mertuaku. Ia mengenakan daster rumahan yang bersih, rambutnya disisir rapi, dan secangkir teh hangat mengepul di depannya. Di bibirnya terukir senyum tipis yang tak pernah sampai ke matanya. Senyum itu seringkali terasa lebih dingin dan menusuk daripada tatapan marahnya yang terang-terangan. Wah, tumben sudah rapi pagi ini, Siska? Sapa Ibu Widya, suaranya terdengar manis, seperti gula yang baru dilarutkan, tapi ada nada sindiran yang samar namun jelas kurasakan. Nada yang seolah berkata, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Pasti ada janji penting ya? Atau mau sarapan di luar dengan teman spesial? Matanya melirikku dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah mencari-cari petunjuk rahasia. Aku menghela napas dalam hati, sebuah kebiasaan otomatis setiap kali berhadapan dengan Ibu Widya di pagi hari. Pagi hari seharusnya menjadi awal yang tenang untuk memulai aktivitas, bukan arena pertempuran kata atau tebak-tebakan sarkasme. Aku ada janji makan siang dengan Rio di sekolahnya, Mama. Setelah itu langsung ke kantor untuk meeting penting. Jawabku, mencoba menjaga nada suaraku tetap datar, tanpa emosi, agar tidak memancing pertengkaran. Aku melirik Andri, berharap ia akan mengatakan sesuatu, apapun yang bisa meredakan ketegangan ini. Tapi Andri hanya terus menunduk pada tabletnya, jari-jarinya sesekali menggeser layar, seolah ia sepenuhnya terlarut dalam berita pagi, tak mendengar percakapan kami. Sikapnya yang netral, atau lebih tepatnya cenderung diam dan menghindar dari konfrontasi langsung dengan ibunya, seringkali membuatku merasa sendirian menghadapi semua ini. Oh,
Rio? Ibu Widya mengulang namaku dengan nada yang sedikit lebih tinggi, seolah baru menyadari sesuatu. Baguslah kalau begitu. Mama kira mau makan siang dengan klienmu yang spesial, itu. Sindirnya lagi, kali ini disisipi tawa kecil yang hambar, seperti kerikil yang bergesekan. Ia melirik Andri, yang masih pura-pura sibuk, lalu kembali menatapku dengan sorot mata yang penuh arti. Mama ini cuma khawatir. Siska, kamu itu sudah bersuami, punya anak. Jangan sampai terlalu fokus pada karir sampai lupa kewajiban sebagai istri dan ibu. Kalimat itu menohokku, menusuk tepat di ulu hati. Kewajiban sebagai istri dan ibu? Aku merasa sudah mengerahkan seluruh tenagaku untuk keduanya. Aku bekerja keras, memeras otak dan waktu, lembur hingga larut malam, semua demi bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Rio dan Andri. Aku ingin kami punya rumah yang nyaman, tabungan pendidikan yang cukup untuk Rio, dan keamanan finansial. Bukankah itu juga bagian dari kewajiban? Bukankah itu juga bentuk cinta? Mama, Siska kan kerja juga demi keluarga kita, sahut Andri tiba-tiba, menaruh tabletnya. Aku sedikit terkejut, senang ada yang membelaku, bahkan dengan suara pelan itu. Namun, nada suaranya terdengar datar, nyaris tanpa emosi, seolah ia hanya melontarkan kalimat itu untuk meredakan ketegangan sesaat, bukan karena sungguh-sungguh membela keyakinanku. Ibu Widya hanya mendengus geli. Ia kembali tertawa kecil, kali ini terdengar lebih seperti desisan. Andri, anak mama ini polos sekali. Kamu tidak tahu saja di luar sana seperti apa pergaulan orang kantoran. Apalagi yang sering lembur sampai malam. Mana ada wanita baik-baik yang betah kerja sampai larut begitu? Pasti ada udang di balik batu. Ia meneguk tehnya perlahan, matanya tak lepas dariku, seolah menikmati setiap reaksi yang terpancar di wajahku. Nafsu makanku seketika hilang. Nasi goreng yang tadinya wangi kini terasa tawar, bahkan hambar. Kata-kata Ibu Widya selalu punya kekuatan untuk merusak pagiku, mengikis semangatku sedikit demi sedikit. Aku menatap Andri. Ia hanya menunduk, kembali mengambil tabletnya. Rasa kecewa menjalar di dadaku. Ia tidak membelaku dengan sungguh-sungguh, tidak membantah tuduhan keji itu dengan tegas. Ia membiarkan ibunya terus-menerus meracuni pikirannya, menaburkan benih keraguan, sedikit demi sedikit, setiap hari. Sudahlah, aku sudah selesai, kataku, beranjak dari meja makan. Aku mencium pipi Rio yang masih belepotan nasi goreng, mengusap rambutnya dengan sayang. Kemudian, aku menatap Andri sejenak, berharap ada kontak mata, sebuah isyarat dukungan, atau setidaknya, pengertian. Tapi tidak ada. Matanya terpaku pada tablet, seolah menghindariku. Sebelum aku mencapai pintu, suara Ibu Widya kembali terdengar, kali ini lebih lembut, tapi tetap mengandung racun yang mematikan. Oh ya, Siska. Tadi malam Mama dengar suara mobil asing di depan rumah. Suara mesinnya sangat halus, seperti mobil mewah. Jangan-jangan temanmu yang mengantar ya? Kalau memang begitu, bilang saja pada Mama. Mama tidak akan marah kok. Mama cuma ingin tahu siapa temanmu itu. Aku menghentikan langkah, memegang gagang pintu dengan erat. Jadi, ia tidak hanya menunggu di ruang keluarga, tapi juga mendengarkan setiap detail kepulanganku, bahkan mengenali suara mesin mobil yang berbeda dari biasanya. Mata-mata, begitulah aku menyebutnya dalam hati. Ia mengawasi setiap gerak-gerikku, mencari celah, mencari kesalahan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungku yang berpacu. Itu taksi online, Mama. Aku sudah sering bilang. Mungkin sopirnya pakai mobil baru. Ibu Widya hanya tersenyum dingin. Senyum yang menyeratkan bahwa ia tidak percaya sedikitpun, dan bahkan menikmati ketidakpercayanya sendiri. Ia senang melihatku terpojok, tertekan, dan mungkin, ia senang membayangkan bagaimana rumah tanggaku akan retak akibat semua intriknya. Aku tidak tahu apa yang mendasari kebenciannya padaku. Mengapa ia begitu bertekad untuk menghancurkanku dan pernikahanku dengan putranya? Mungkin karena aku bukan pilihan menantu idealnya, atau mungkin karena ia melihatku terlalu mandiri, terlalu sukses, sehingga merasa tersaingi atau terancam. Entahlah. Aku melangkah keluar rumah, meninggalkan suasana tegang di ruang makan. Udara pagi yang sejuk sedikit melegakan,
tapi pikiranku masih kalut. Bagaimana caranya aku bisa hidup tenang di rumah ini jika setiap sudutnya terasa seperti kamera pengawas, dan setiap percakapan adalah medan ranjau? Bagaimana aku bisa menjaga keutuhan rumah tanggaku jika benih-benih kecurigaan terus-menerus ditaburkan oleh orang terdekat suamiku sendiri? Hari itu, aku menjalani aktivitasku dengan perasaan berat. Setiap telepon dari klien, setiap pesan dari rekan kerja pria, rasanya seperti tuduhan yang mengawang di udara. Aku tahu, benih racun itu sudah ditanam. Dan kini, Ibu Widya sedang menyiramnya setiap hari dengan senyum dinginnya yang penuh arti, dan dengan kata-kata yang menusuk. Aku hanya berharap, tanah hati Andri tidak akan terlanjur subur untuk menumbuhkan keraguan itu, hingga menjadi pohon kebencian. Rumah tangga, dulunya kubayangkan seperti taman yang subur, tempat cinta tumbuh bersemi di bawah siraman perhatian dan cahaya pengertian. Taman itu seharusnya menjadi tempat peristirahatan, pelarian dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun kini, rumah tanggaku terasa seperti pot kecil di ambang jendela, terimpit antara hiruk-pikuk duniaku sebagai manajer proyek dan bisikan tajam Ibu Widya yang tak henti-hentinya. Cinta kami, antara aku dan Andri, adalah bunga di pot itu. Masih ada, masih hidup, tapi seringkali layu karena kurangnya siraman perhatian dan kehangatan yang dulu selalu memancar. Sore itu, setelah menjemput Rio dari sekolah, aku bergegas mengantarnya pulang ke rumah. Rio terlihat sangat senang saat ku bilang akan makan siang bersamanya di kantin sekolah. Senyum manisnya saat menyuapkan bakso ke mulutku, belepotan saus di pipinya, adalah vitamin terbaik yang pernah kumiliki. Tapi kebahagiaan itu singkat. Aku hanya bisa menghabiskan waktu sekitar 1 jam dengannya sebelum harus kembali ke kantor. Deadline proyek, gagah perkasa, sudah di depan mata, dan aku tidak bisa menunda lagi. Pukul 8 malam, aku masih terjebak di bilik kantorku, memelototi monitor yang memancarkan cahaya biru. Angka-angka, grafik, dan revisi memenuhi pandanganku. Ponselku bergetar. Andri mengirim pesan singkat. Sudah makan? Rio nyariin. Hanya itu. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana hariku, tidak ada tawaran untuk makan malam bersama, atau sekadar bertanya apakah aku lelah. Hanya formalitas. Sebuah pertanyaan otomatis yang terasa dingin dan hambar. Aku membalasnya dengan cepat, belum, sayang. Belum, sayang. Masih ngerjain revisi. Bilang Rio, mama sayang dia dan semoga dia mimpi indah. Aku tahu, ia pasti akan membacakan pesanku pada Rio, tapi aku juga tahu Rio akan tetap merengek. Ingin mamanya ada di sampingnya, bukan hanya sebatas pesan teks. Hubungan kami, aku dan Andri, memang terasa seperti 2 garis paralel yang berjalan berdampingan, tapi tak pernah benar-benar bertemu dan bersentuhan. Dulu, kami adalah sepasang kekasih yang tak terpisahkan. Obrolan kami bisa berlangsung hingga dini hari, membahas impian masa depan, ketakutan-ketakutan tersembunyi, bahkan hal-hal paling konyol sekalipun. Andri adalah pendengarku yang terbaik, penenang hatiku dikala gelisah, dan sumber inspirasiku. Ia selalu memahamiku, bahkan ketika aku sendiri tak bisa memahami diriku. Tawa kami seringkali memenuhi ruangan, dan sentuhan tangannya selalu bisa meredakan setiap badai dalam hatiku. Namun, sejak aku naik jabatan menjadi manajer proyek dan tuntutan pekerjaan semakin menggilai, waktu kami semakin menipis. Quality time berubah menjadi quantity time yang minim kualitas. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi seolah terpisah oleh dinding tak kasat mata yang terbuat dari kelelahan dan kesibukan. Pagiku dimulai dengan buru-buru bersiap, mandi, sarapan kilat, dan langsung melesat ke kantor, seringkali sebelum Andri selesai sarapan. Malamku diisi dengan lembur, sementara Andri sudah terlelap pulas. Bahkan di hari libur, terkadang aku masih harus memeriksa email penting, mengangkat telepon dari klien, atau bahkan melakukan video call untuk brainstorming dadakan. Aku mencoba memahami posisinya. Mungkin Andri merasa kesepian. Mungkin ia merindukan Siska yang dulu, Siska yang bisa menghabiskan sore bersamanya di taman, Siska yang bisa memasak makan malam istimewa dengan resep baru, Siska yang tak perlu khawatir soal deadline dan pitching yang memusingkan. Aku juga merindukan Andri yang dulu, yang penuh inisiatif, yang selalu bertanya tentang hariku dengan antusias, yang memelukku erat tanpa perlu kuminta, yang membuatku merasa menjadi wanita paling berharga di dunia. Terkadang, di sela-sela waktu istirahat kantor, di tengah tumpukan pekerjaan,
Aku mencoba meneleponnya, hanya untuk mendengar suaranya, untuk memastikan kami masih saling terhubung. "Halo, sayang," sapaku suatu kali, suaraku dipenuhi kerinduan yang samar. "Ya? Ada apa? SIS? Aku lagi meeting nih." "Penting," jawabnya, suaranya terdengar terburu-buru, ada sedikit nada kesal yang terselip. "Oh, maaf. Nggak apa-apa kok. Cuma kangen," jawabku, sedikit kecewa. Rasa rindu itu tertelan kembali. "Nanti telepon lagi ya. Aku sibuk." "Oke," katanya, dan sebelum aku sempat membalas, sambungan telepon sudah terputus. Bukan hanya panggilan telepon. Percobaan untuk berbicara serius pun seringkali berakhir sia-sia. "Andri, aku tahu kita jarang punya waktu. Aku tahu aku sering pulang larut. Tapi aku kerja keras begini semua demi kita. Demi Rio," ujarku suatu malam, ketika ia baru pulang dan aku sudah bersiap untuk tidur, berbaring di sampingnya. Aku menyentuh lengannya, berharap bisa menarik perhatiannya. Ia hanya mengangguk pelan, matanya menatap langit-langit kamar. "Aku tahu. Tapi aku juga butuh kamu, SIS. Rio juga. Dia sering nanyain mamanya kenapa pulangnya selalu malam. Aku juga butuh kamu, Dari. Aku juga butuh waktu. Tapi bagaimana caranya? Jadwalku begini padat. Proyek-proyekku besar semua." Kataku, rasanya ingin menangis, frustrasi dengan situasi yang tak berujung ini. "Ya sudah. Mungkin ini memang konsekuensi pilihanmu," jawabnya datar, tanpa emosi, lalu membalikkan badan, memunggungi diriku, seolah pembicaraan kami sudah selesai. Kata-kata itu terasa dingin, seperti hembusan angin beku di tengah musim panas. "Konsekuensi pilihanmu." Seolah-olah hanya aku yang bertanggung jawab atas situasi ini, atas kurangnya waktu kami, atas jarangnya komunikasi kami. Padahal, bukankah kami berdua yang memutuskan bahwa aku akan tetap berkarir? Bahwa kami akan mengejar stabilitas finansial demi masa depan keluarga? Bukankah ia yang dulu mengatakan mendukung penuh karirku? Yang lebih menyakitkan adalah, setiap kali aku pulang larut dan Andri sudah terlelap, aku bisa mendengar bisikan-bisikan samar dari kamar Ibu Widya yang letaknya bersebelahan. Suaranya samar, tapi aku seringkali mendengar namanya disebut-sebut, disisipi kalimat-kalimat provokatif yang kuduga sedang ia sampaikan pada Andri. Kasihan Andri, selalu ditinggal sendiri di rumah, atau istri macam apa yang pulang sampai jam segini setiap hari, seperti tidak punya suami dan anak saja. Aku tahu, Ibu Widya tidak pernah berhenti meracuni pikiran putranya, menanamkan keraguan dan kebencian sedikit demi sedikit, setiap hari. Aku tidak pernah bercerita pada Andri tentang ucapan-ucapan Ibu Widya yang menyakitkan itu. Aku tidak ingin ia berada di tengah-tengah dua wanita yang ia sayangi. Aku percaya, cinta kami cukup kuat untuk melewati ini semua. Aku percaya, ia tahu aku bekerja keras untuk kami, untuk masa depan yang lebih baik. Namun, di tengah kesibukan yang melanda, di tengah kelelahan fisik dan mental, dan di tengah bisikan-bisikan di balik tirai itu, perlahan-lahan aku mulai merasa kehilangan Andri. Ia semakin pendiam, semakin dingin, semakin menjauh. Cincin pernikahan di jari kami terasa semakin berat, seperti ikatan yang mulai melonggar. Cinta kami tidak lagi membara dan memberikan kehangatan, melainkan terimpit oleh waktu, oleh rutinitas yang melelahkan, dan oleh racun yang perlahan menggerogoti dari dalam. Aku tahu, ada sesuatu yang harus berubah. Tapi aku tidak tahu, apakah aku yang harus berubah secara drastis, ataukah kami yang harus berubah bersama-sama. Dan pertanyaan terbesar yang menghantuiku adalah, apakah perubahan itu akan datang sebelum api cinta kami benar-benar padam, dan hanya menyisakan abu dingin? Malam-malam lemburku berlanjut, tak terhindarkan. Proyek rebranding, gagah perkasa, memasuki fase krusial, menuntut perhatian penuh dan jam kerja yang gila-gilaan. Hari-hariku melebur menjadi tumpukan brief tebal, revisi tanpa henti, dan meeting maraton yang tak berkesudahan, seringkali berakhir di atas pukul 10 malam. Aku sering tidur hanya 4-5 jam, lalu kembali terjaga bahkan sebelum matahari terbit untuk menghadapi email-email yang sudah menumpuk sejak subuh. Rio, putraku, mulai terbiasa melihatku berangkat kerja saat ia masih terlelap dalam tidurnya, dan pulang saat ia sudah pulas di alam mimpi. Hati kecilku pilu setiap kali mencium keningnya yang hangat saat ia tidur, hanya untuk menyadari bahwa aku kembali melewatkan waktu bermain dengannya.
Aku berusaha menebusnya di akhir pekan. Meskipun seringkali kelelahan fisik dan mental membuatku hanya ingin rebahan dan memejamkan mata. Di tengah semua itu, bisikan-bisikan Ibu Widya semakin intens, semakin berani, bahkan semakin terang-terangan dan menusuk. Dapur, yang seharusnya menjadi pusat kehangatan keluarga, tempat kami berbagi cerita dan tawa di pagi hari, kini berubah menjadi medan perang dingin setiap pagi dan sore. Udara di sana terasa tebal dengan ketegangan yang tak terlihat. Suatu pagi, saat aku sedang buru-buru menyiapkan sarapan nasi goreng untuk Rio yang sebentar lagi berangkat sekolah, Ibu Widya sudah duduk tenang di meja makan. Matanya sibuk memelototi ponselnya, jemarinya sesekali mengetuk layar, seolah sedang mencari berita gosip terbaru. "Siska, Mama lihat kamu kemarin diantar mobil hitam mewah ya?" tanyanya, suaranya terdengar kasual, dibuat-buat seolah hanya percakapan ringan, tapi matanya melirikku dari balik layar ponselnya dengan sorot yang tajam dan menyelidik. Aku membeku sejenak. Sendok yang kugunakan untuk mengaduk nasi goreng Rio terhenti di udara. Jantungku berdebar lebih cepat. Mobil hitam mewah? Aku ingat kejadian itu. Mobil hitam mewah? Itu taksi online premium, Mama. Aku sudah sering bilang itu jenis transportasi yang sering kupakai kalau pulang larut. Jawabku, mencoba menahan kekesalan agar tidak meledak di depan Rio. Ah, masa taksi online? Ibu Widya terkekeh, suara tawanya kering dan hambar, seperti daun kering yang diinjak. Sopirnya ganteng sekali, pakai jas rapi. Mama lihat jelas dari jendela kamar. Jangan kira Mama tidak tahu. Atau itu mobil jemputan, khusus, dari klienmu yang spesial. Itu? Mama dengar-dengar agensi iklan itu banyak klien-klien yang suka, main mata, sama karyawannya, apalagi yang pintar cari uang seperti kamu. Ia sengaja menekan kata, spesial, dengan nada penuh sindiran. Jantungku kini tidak hanya berdebar, tapi serasa berpacu. Kali ini, tuduhannya lebih spesifik, lebih personal, dan ia sudah mulai terang-terangan mengarang cerita. Ia menyamakan sopir taksi dengan klien atau seseorang yang spesial. Mama, itu Pak Budi, sopir kantor yang diminta antar. Ada insiden kecil di jalan, taksi onlineku batal karena tiba-tiba mogok, dan kebetulan Pak Budi lewat setelah mengantar atasanku. Jadi dia sekalian mengantar. Hanya kebetulan. Aku mencoba menjelaskan, nadaku sedikit meninggi karena frustrasi yang memuncak. Aku menatapnya lurus-lurus, berharap ia melihat kejujuran di mataku. Ah, kebetulan. Ibu Widya hanya mencibir, ekspresinya dipenuhi ketidakpercayaan. Matanya kembali ke ponselnya, seolah pembicaraan ini sudah selesai dan ia sudah mendapatkan kebenaran versinya, yang tentu saja adalah versi yang paling buruk dan penuh kecurigaan. Iya, deh, percaya saja. Tapi hati-hati ya, Siska. Suami itu gampang curiga loh kalau istrinya sering pulang dengan mobil asing. Apalagi kalau yang bawa pria yang tidak dikenal. Bisa-bisa rumah tangga berantakan. Ia sengaja melontarkan kalimat terakhir itu dengan suara yang sedikit lebih keras, di saat Andri baru saja masuk ke dapur, hendak mengambil minum sebelum berangkat kerja. Aku melirik Andri. Ia hanya mengambil gelas, mengisi air dari dispenser, dan kembali ke meja makan tanpa berkomentar sepatah kata pun. Wajahnya datar, sulit dibaca, seperti topeng yang tak menunjukkan emosi. Tapi aku melihat, ada kerutan samar di keningnya, sebuah gelagat kecil yang menunjukkan bahwa ia mendengarkan setiap ucapan ibunya. Dan itu membuatku muak. Beberapa hari kemudian, Ibu Widya kembali melancarkan aksinya. Kali ini, ia memanfaatkan strugleku dengan perangkat teknologi. Aku memang tidak terlalu mahir dalam hal mengelola file di ponsel atau laptop. Suatu sore, aku sedang mencari-cari file presentasi yang tersimpan di laptop kantor yang kubawa pulang. Aku membuka beberapa folder, dan tanpa sengaja, aku membuka folder screenshot obrolan grup WhatsApp kantor. Di dalamnya ada beberapa foto selfie rekan-rekan kerja, termasuk beberapa foto WFY di acara gathering perusahaan beberapa bulan lalu. Salah satunya adalah foto grup yang menunjukkan aku berdiri di samping rekan kerjaku, Wisnu, kepala departemen desain grafis. Wisnu memang sosok yang humoris dan iseng. Ia merangkul bahuku dalam foto itu, murni sebagai bentuk keakraban profesional sesama rekan kerja yang sudah lama kenal. Ibu Widya yang kebetulan lewat di belakangku,
berhenti dan mengintip layar laptopku dari balik bahu. "Loh, itu siapa Siska?" Mesra sekali dirangkul begitu. "Ini yang namanya rekan kerja." Suaranya dingin, berbisik seolah-olah rahasia besar dan busuk telah terungkap di depannya. Aku terkesiap, terkejut dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Buru-buru aku menutup laptop. "Mama, astaga, itu cuma foto gathering kantor. Mama, biasa saja, semua juga foto begitu, bukan hanya aku," jelasku, merasa terpojok. "Biasa bagaimana? Tidak etis namanya. Kamu itu sudah punya suami, Siska. Apalagi ini kelihatannya akrab sekali, sampai merangkul bahu begitu," ujarnya dengan nada menghakimi, tangannya bersedekap di depan dada. "Nanti kalau Andri lihat, bisa salah paham dia. Kamu itu harusnya menjaga kehormatan suami. Mama tidak mau lo rumah tangga kalian hancur gara-gara kamu tidak bisa menjaga diri dan bermain api di belakang Andri." Ia sengaja mengatakan itu dengan suara cukup keras, volume suaranya sedikit ditinggikan, agar Andri, yang sedang menonton TV di ruang keluarga, bisa mendengarnya dengan jelas. Aku melihat Andri menoleh sekilas ke arah kami, matanya kosong, tak terbaca, lalu kembali menatap layar TV, seolah tak terjadi apa-apa. Apa ia mulai percaya? Apakah semua racun ini sudah mengendap di benaknya? Pertanyaan itu terus menggerogotiku, menciptakan lubang besar di perutku. Fitnah-fitnah kecil ini seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus ke atas batu, perlahan tapi pasti mengikisnya hingga berlubang. Ibu Widya tidak pernah menunjukkan bukti konkret yang tak terbantahkan, hanya bisikan, sindiran, dan interpretasi sepihak atas hal-hal yang sebenarnya biasa saja dalam konteks pekerjaanku. Tapi itulah keahliannya. Ia menaburkan benih keraguan, lalu membiarkannya tumbuh di benak Andri, disiram setiap hari dengan kecurigaan yang diselubungi kepedulian palsu. Aku mencoba berbicara dengan Andri, menjelaskan setiap insiden, setiap tuduhan yang dilontarkan ibunya. Tadi Mama bilang aku diantar mobil mewah. Itu sungguh sopir kantor lo, bukan siapa-siapa. Aku bisa tunjukkan jadwalnya kalau mau, atau Mama lihat fotoku dengan Wisnu, dia pikir yang tidak-tidak. Itu cuma foto ramai-ramai di acara perusahaan, ada banyak orang lain di sana. Andri akan mendengarkan, mengangguk pelan, dan berkata, "Ya sudah, Mama memang begitu. Tidak usah dipikirkan." Tapi tidak ada pembelaan yang kuat, tidak ada keyakinan yang terpancar dari matanya. Ia hanya diam, pasif, seolah lelah menghadapi perang tak kasat mata antara aku dan ibunya. Sikapnya itu membuatku merasa semakin terisolasi, semakin sendirian menghadapi gelombang fitnah ini. Aku merasa seperti tenggelam di laut lepas, sementara orang yang seharusnya menjadi penyelamatku hanya berdiri di tepi, membiarkanku berjuang sendiri. Di dapur yang seringkali beraroma masakan kesukaan Rio dan tawa riangnya, kini tercium aroma busuk keraguan. Bisikan beracun itu tidak hanya menggerogoti kepercayaanku, tapi juga perlahan mengikis pondasi rumah tangga kami. Aku bisa merasakan jarak antara aku dan Andri semakin melebar, seperti retakan kecil di dinding yang jika dibiarkan, lama-lama akan runtuh. Keretakan dalam rumah tangga kami tidak lagi menjadi bisikan samar di balik pintu kamar Ibu Widya, melainkan sebuah retakan yang semakin terlihat jelas di setiap sudut kehidupan kami. Dinding kepercayaan antara aku dan Andri mulai goyah, terkikis perlahan namun pasti, diracuni oleh bisikan Ibu Widya yang tak henti-hentinya dan kini, semakin terang-terangan. Dan kini, bisikan itu menjelma menjadi tatapan curiga yang menusuk dari mata suamiku sendiri. Tatapan itu muncul pertama kali pada suatu malam, saat aku pulang lebih awal dari biasanya. Pukul 8 malam, sebuah keajaiban di tengah proyek, gagah perkasa, yang sedang kacau balau. Aku sengaja mempercepat pekerjaanku, melewatkan makan malam dengan tim di kantor, bahkan menolak tawaran untuk membahas strategi lanjutan, berharap bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan Rio dan mungkin sedikit kelegaan dari Andri. Aku membuka pintu rumah dengan senyum mengembang, membayangkan wajah senang Rio yang akan memelukku, dan perhaps sedikit kelegaan dari Andri yang mungkin merindukanku. Namun, yang menyambutku adalah keheningan aneh di ruang keluarga. Televisi memang menyala, menampilkan acara berita malam, tapi suaranya samar. Andri sedang duduk di sofa, memegang remote, tapi matanya tidak fokus pada layar. Ia terlihat tepekur. Ibu Widya duduk di seberangnya, tangannya bersedekap di depan dada,
menatap Andri dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat, seperti seorang aktris yang sedang memerankan peran simpatik. Ketika aku masuk, suara pintu yang terbuka membuat kedua pasang mata itu serentak menoleh kepadaku. Tatapan Ibu Widya seperti biasa, tajam, menghakimi, dan penuh kemenangan. Tapi tatapan Andri, itu yang membuatku tercekat. Napasku tertahan di tenggorokan. Ada keraguan yang menguasai, pertanyaan tak terucap yang memenuhi benaknya, dan yang paling menyakitkan, kecurigaan murni yang terpancar jelas di sana. Kecurigaan yang belum pernah kulihat sebelumnya dalam 7 tahun pernikahan kami. Loh, Siska? Tumben pulang cepat sekali? Bukannya bilang ada lembur sampai tengah malam, seperti biasa? Ibu Widya melontarkan pertanyaan itu dengan nada yang terlalu manis, seperti madu yang dibalur racun mematikan. Atau ini hanya kamuflase saja? Cepat pulang supaya tidak ketahuan, rahasia lain? Mama dengar-dengar ada yang ngepoin di sosial media, ya? Aku merasakan darahku mendidih. Aku merasa seperti terdakwa yang baru saja memasuki ruang sidang. Mama, apa maksud Mama bicara begitu? Tanyaku, mencoba menahan emosi agar suaraku tidak pecah. Aku pulang cepat karena pekerjaanku selesai. Aku sudah clear dengan pitching besok. Aku ingin menghabiskan waktu dengan keluarga. Aku menatap Andri, berharap ia akan membela, mengatakan sesuatu untuk meredakan situasi ini. Namun, Andri tidak mengatakan apa-apa. Matanya masih menatapku, tatapan curiga itu tidak pudar sedikitpun, bahkan seolah semakin menguat. Ia tidak membelaku, tidak membantah ibunya. Ia hanya diam, pasif, seperti boneka yang mendengarkan perintah, seolah mencerna setiap kata Ibu Widya, dan membiarkan kata-kata itu mengendap di benaknya. Malam itu, Rio sudah tidur pulas, tak menyadari ketegangan yang menyelimuti kedua orang tuanya. Aku berusaha mendekati Andri yang sedang tiduran di ranjang, menatap langit-langit. Aku duduk di tepi ranjang, menyentuh lengannya perlahan. Dari, kamu percaya omongan Mama? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik, terluka sampai ke ulu hati. Aku pulang cepat, dan Mama malah menuduhku yang tidak-tidak. Kamu tidak percaya padaku. Andri menghela napas panjang, berat sekali. Ia meletakkan ponselnya yang sedari tadi dipegangnya, dan menatapku. Tatapannya masih sama, penuh kecurigaan. Aku tidak tahu, yes. Mama bilang dia melihatmu kemarin siang diantar mobil yang bukan taksi online, parkir agak jauh dari rumah. Dia bahkan bilang mobilnya mewah, bukan mobil biasa. Ia berhenti sejenak, menatapku lebih dalam. Lalu kemarin lusa, saat kamu izin tidak masuk kerja karena sakit demam, dia bilang dia melihatmu di sebuah restoran dengan seorang pria. Mama bahkan punya fotonya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Restoran? Sakit? Itu adalah hari di mana aku memang sakit demam dan tidak masuk kantor, tapi aku sama sekali tidak pergi kemana-mana. Aku hanya terbaring lemah di tempat tidur sepanjang hari, dengan kompres di dahi dan obat flu yang membuatku mengantuk. Dan mobil yang bukan taksi? Itu pasti salah persepsi Ibu Widya lagi. Ia pasti melihat mobil tetangga atau pengunjung lain dan mengaitkannya denganku. Andri, itu semua tidak benar. Astaga, aku sakit seharian di rumah. Aku bisa tunjukkan surat dokterku. Bahkan suster yang datang memberikan infus bisa jadi saksi. Aku mencoba membela diri, nadaku meninggi karena frustrasi dan kemarahan. Dan mobil itu pasti salah paham. Dari, mungkin itu temannya Mama yang datang berkunjung dan parkir di depan rumah kita? Atau mungkin tetangga baru yang mobilnya mirip? Andri menggeleng pelan, matanya tetap kosong, menolak untuk percaya. Mama bilang itu kamu, yes. Dia bahkan bersumpah itu kamu. Dia tidak mungkin berbohong soal itu. Dia ibuku, yes. Dia tidak akan mengarang cerita seperti itu. Air mataku mulai menggenang, membasahi pipi. Dia tidak mungkin berbohong. Ibu dari anakku sendiri, suamiku yang dulu paling memahamiku, kini lebih percaya pada kata-kata ibunya yang penuh racun daripada padaku, istrinya yang sudah menemaninya 7 tahun, yang telah berjuang bersamanya dari nol. Tatapan curiga itu semakin menusuk, membuatku merasa seperti penjahat yang tertangkap basah, padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun. Rasanya seperti sebuah pisau yang dihunus perlahan, merobek-robek hatiku.
Sejak saat itu, tatapan curiga Andri menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharianku. Setiap kali ponselku berdering, matanya akan melirik, seringkali dengan alis berkerut. Setiap kali aku membalas pesan, ia akan berusaha mengintip layarku, seolah mencari bukti perselingkuhan. Ia tidak lagi bertanya, "Bagaimana harimu, sayang? Ada cerita apa hari ini?" Melainkan, "Kamu pulang jam berapa hari ini? Ada meeting lagi sampai malam? Dengan siapa?" Nada suaranya bukan lagi perhatian, melainkan pertanyaan interogasi yang dingin dan hampa. Pernah suatu kali, aku sedang berbicara di telepon dengan Bapak Tony, direktur utama klien utamaku, membahas detail proyek yang sangat rumit dan mendesak. Andri tiba-tiba mendekat, dan tanpa izin, tanpa sepatah kata pun, mengambil ponselku dari tanganku. Ia melihat nama kontak di layar, mengerutkan kening dalam-dalam, lalu mengembalikannya padaku tanpa ekspresi. Sikapnya itu membuatku marah, malu, dan merasa diperlakukan seperti penjahat. "Andri, apa-apaan ini? Ini telepon pekerjaan. Kamu tidak percaya padaku?" teriakku, tidak bisa lagi menahan emosi yang sudah menumpuk di dada. Ia hanya menatapku dingin, matanya hampa. Siapa tahu ini bukan hanya pekerjaan. Aku hanya memastikan. Kecurigaan telah menjadi selubung gelap yang menyelimuti seluruh hubungan kami. Aku tidak lagi merasa nyaman di rumah sendiri. Rumah, yang seharusnya menjadi pelabuhan aman dari hiruk-pikuk dunia, kini terasa seperti penjara, dengan tatapan Andri dan bisikan Ibu Widya sebagai penjaganya. Aku merasa tercekik, terperangkap dalam jaring fitnah yang ditenun dengan rapi oleh Ibu Widya. Pondasi cinta kami yang dulunya kokoh, kini benar-benar bergetar dan terancam runtuh. Aku tahu, badai besar akan segera datang. Aku hanya tidak tahu seberapa besar kehancuran yang akan ditimbulkannya. Kehidupan di rumah terasa semakin menyesakan, seperti udara yang menipis di dalam ruangan yang tertutup rapat. Setiap pagi, aku bangun dengan firasat buruk yang mencengkeram. Setiap pulang kerja, aku dihantui kecemasan akan tuduhan baru yang mungkin dilontarkan Ibu Widya, atau tatapan dingin dan menghakimi yang akan kuterima dari Andri. Kehangatan rumah tangga kami telah tergantikan oleh atmosfer yang dingin, hampa, dan penuh kecurigaan. Aku merasa seolah berjalan di atas ranjau. Setiap langkah harus kuperhitungkan agar tidak meledakkan bom waktu yang sudah terpasang, menunggu untuk menghancurkan segalanya. Ibu Widya seolah menemukan hobi baru, bahkan mungkin sebuah misi, mengumpulkan bukti-bukti, hayalan yang semakin lama semakin tidak masuk akal. Ia tidak lagi hanya sekadar berbisik atau menyindir di belakangku. Kini, ia mulai memamerkan apa yang ia klaim sebagai bukti konkret, bahkan memperlihatkannya kepada Andri secara langsung. Seolah sedang memperagakan sebuah pertunjukan sandiwara. Suatu sore, aku baru saja tiba di rumah, merasa sangat lelah setelah seharian penuh meeting dan presentasi yang menguras energi. Aku ingin langsung masuk kamar, mengganti pakaian, dan beristirahat sebentar sebelum Rio pulang sekolah dan mencari ibunya. Namun, langkahku terhenti di ambang pintu ruang tamu. Ibu Widya duduk di sofa utama, dengan Andri di sampingnya. Di tangan Ibu Widya, ada sebuah ponsel, yang layarnya menyala terang. Andri menatap layar ponsel itu dengan wajah tegang, kerutan dalam menghiasi keningnya. "Nah, ini dia orangnya," seru Ibu Widya dengan nada penuh kemenangan saat melihatku masuk. Senyum sinis terlukis di bibirnya. "Siska, Mama baru saja menunjukkan ini pada Andri. Apalagi yang mau kamu bantah sekarang? Jangan berani mengelak lagi." Ia mengulurkan ponselnya ke arahku, seolah ingin aku melihat hasil penyelidikannya dengan mata kepalaku sendiri. Di layar ponsel itu, terpampang jelas tangkapan layar percakapan WhatsApp. Isinya adalah percakapan antara diriku, yang ditunjukkan sebagai kontak bernama saya, dan sebuah kontak lain yang mencolok, Doni Kontraktor. Percakapan itu berbunyi, "Doni Kontraktor, Siska, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku kangen nih ngobrol sama kamu. Saya, maaf, Don. Jadwalku padat banget akhir-akhir ini. Nanti aku kabarin ya kalau ada waktu luang." "Doni Kontraktor, oke deh, aku tunggu ya. Jangan lupa, ada titipan spesial buat kamu, yang kemarin sudah kau minta itu." Mataku terbelalak, membulat sempurna.
Rasanya seperti ada tangan dingin yang mencekik tenggorokanku. Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah punya kontak bernama Doni Kontraktor di ponselku. Nama itu asing. Isi pesannya pun sangat mencurigakan. Sama sekali bukan gaya bicaraku yang selalu formal dalam percakapan pekerjaan, dan apalagi titipan spesial. Itu menggelikan dan sangat provokatif. Mama, ini bukan aku. Ini palsu. Aku tidak punya kontak ini. Ini pasti rekayasa. Seruku, panik, suaraku meninggi beberapa oktav. Aku bisa merasakan denyut nadi di pelipisku. Ibu Widya tertawa hambar. Suara tawanya memantul di dinding ruangan yang terasa semakin sempit. Palsu bagaimana? Jangan banyak alasan. Ini screenshot dari ponselmu sendiri. Mama tidak sengaja melihatnya tadi siang saat kamu cas ponsel di ruang tamu. Mama cuma mau ambil charger mama yang tertinggal, terus tidak sengaja terbuka WhatsApp MU. Ia berbohong dengan sangat mulus, tanpa sedikit pun keraguan di matanya. Aku tahu persis di mana aku mengecas ponselku siang itu. Di dalam kamar, di samping tempat tidurku, jauh dari jangkauannya. Ia pasti sengaja menggeledah ponselku saat aku sedang di kantor. Andri menatapku, matanya kini dipenuhi kekecewaan yang sangat mendalam, bercampur dengan kemarahan yang membara. Siska, ini apa maksudnya? Siapa Doni ini? Titipan spesial apa? Suaranya bergetar menahan amarah yang jelas terlihat, bibirnya menipis. Andri, demi Tuhan, ini bukan aku. Aku tidak punya kontak Doni ini. Aku bersumpah. Ini pasti rekayasa. Aku mencoba meraih ponsel Ibu Widya untuk melihat tangkapan layar itu lebih jelas, untuk mencari celah atau bukti manipulasi. Tapi ia menariknya menjauh dengan cepat, seolah melindunginya dari kehancuran. Rekayasa bagaimana? Kalau bukan kamu, kenapa ada di ponselmu? Kamu pikir mama bodoh, tidak tahu teknologi? Ibu Widya berkata dengan nada mendesak, seolah ia adalah jaksa penuntut yang sedang membuktikan kejahatan paling keji. Mama sudah bilang, kan? Kamu itu tidak bisa dipercaya. Selalu saja ada rahasia. Mama sudah sering memperingatkan Andri, tapi dia tidak mau dengar. Aku menatap Andri, berusaha keras mencari pengertian atau bahkan sedikit keraguan di matanya. Tapi yang kulihat hanyalah kemarahan, kekecewaan, dan sebuah keyakinan yang mengakar bahwa aku telah mengkhianatinya. Jelas, perangkap maya ini telah bekerja sempurna, bahkan melebihi ekspektasi Ibu Widya. Andri sudah sepenuhnya percaya pada tangkapan layar palsu itu. Air mataku mulai menetes, meluncur deras di pipiku. Sejak hari itu, ponselku terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Aku tahu Ibu Widya tidak akan berhenti. Ia akan terus mencari-cari, bahkan membuat bukti palsu lainnya untuk menjatuhkanku. Aku merasa diawasi setiap detik, seolah ada kamera tersembunyi di mana-mana, mencatat setiap gerak-gerikku. Perangkap maya ini, yang ia ciptakan dari hal-hal remeh seperti tangkapan layar yang dimanipulasi, kini menjelma menjadi monster yang melahap kepercayaanku dan Andri. Aku mencoba menjelaskan pada Andri lagi dan lagi. Aku mencoba menunjukkan log panggilan dan pesan di ponselku, yang tidak ada nama Doni tersebut. Aku mencoba menjelaskan bahwa screenshot bisa saja dimanipulasi, bahwa itu adalah teknologi yang mudah disalahgunakan. Aku bahkan menawarkan untuk membawa ponselku ke teknisi untuk membuktikan keaslian filenya. Tapi ia hanya menggeleng, menolak semua penjelasanku. Mama tidak mungkin sejauh itu berbohong. Siska, dia ibuku. Dia hanya ingin yang terbaik untukku dan Rio. Dia tidak akan mengarang cerita yang bisa menghancurkan keluargaku sendiri. Kata-kata itu menghantamku telak, menembus hatiku seperti anak panah. Jadi, di matanya, aku yang berbohong. Aku yang tidak ingin yang terbaik untuknya dan Rio. Aku yang menjadi biang keladi kehancuran ini. Aku merasa putus asa. Bagaimana bisa melawan sesuatu yang tidak nyata, yang hanya ada dalam imajinasi jahat Ibu Widya dan kecurigaan Andri? Perangkap maya ini telah menjebakku, mengunci diriku dalam lingkaran tuduhan tanpa akhir. Setiap hari adalah penyiksaan. Aku tahu, batas kesabaranku sudah diambang, nyaris pecah. Dan batas kesabaran Andri pun sepertinya sudah habis, karena ia mulai menunjukkan tanda-tanda penolakan yang lebih serius. Atmosfer di rumah kami kini begitu pekat,
Seolah udara pun berat untuk dihirup, setiap tarikan napas terasa menyesakan. Perangkap maya yang dibuat Ibu Widya dengan tangkapan layar palsu itu telah berhasil melubangi hati Andri. Tatapan curiga yang menusuk kini berubah menjadi dingin, hampa, tanpa kehangatan. Dinding tak kasat mata antara kami semakin tebal dan tinggi. Kami masih tinggal di bawah satu atap, berbagi ranjang yang sama, namun terasa seperti orang asing yang terpaksa hidup bersama, terikat oleh status pernikahan namun terpisah oleh jurang prasangka. Andri mulai membatasi interaksinya denganku secara drastis. Obrolan kami berkurang hingga nyaris tak ada. Hanya sebatas hal-hal yang sangat penting terkait Rio atau keperluan rumah tangga yang mendesak, dan itu pun diutarakan dengan nada formal yang kaku. Ia tidak lagi bertanya tentang pekerjaanku, tentang hariku, atau tentang perasaanku. Dan aku pun berhenti mencoba berbagi. Rasanya percuma. Setiap kata yang keluar dari mulutku akan dipertanyakan, dicurigai, atau bahkan diputarbalikan menjadi senjata untuk menyerangku. Aku merasa seperti ada meteran yang terus menghitung setiap gerak-gerikku. Suatu malam, aku pulang agak lebih awal dari biasanya, sekitar pukul 9 malam. Sebuah anomali di tengah proyek yang sedang kacau balau. Aku sengaja mempercepat pekerjaanku, melewatkan briefing singkat dengan tim, berharap bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan Rio sebelum ia tidur, dan mungkin sedikit waktu berdua dengan Andri. Aku membuka pintu dengan sangat hati-hati, berusaha tidak membuat suara. Rumah terasa sepi, hanya ada suara televisi samar dari ruang keluarga. Ibu Widya sudah di kamarnya, mungkin sedang bersiap untuk menonton sinetron kesayangannya yang selalu ia ceritakan pada Andri di pagi hari. Aku masuk ke kamar, dan menemukan Andri sedang duduk di tepi ranjang, membolak-balik album foto pernikahan kami. Hati kecilku berdesir, sebersit harapan muncul, mungkin ia sedang merindukan masa lalu kami yang indah, mungkin ia mengingat cinta kami. Sudah tidur Rio? Tanyaku pelan, mendekat, mencoba menyunggingkan senyum. Ia terkesiap, seperti seseorang yang tertangkap basah sedang melakukan sesuatu yang rahasia. Ia buru-buru menutup album itu, seolah sedang menyembunyikan bukti kejahatan, dan meletakkannya di nakas. Ia berdeham, menatapku sekilas dengan tatapan hampa, lalu mengalihkan pandangan ke dinding. Sudah. Tadi dia merengek nyariin kamu. Aku bilang kamu lagi kerja, nanti kalau sudah tidak sibuk akan pulang. Maaf, kataku pelan, ada rasa bersalah yang menusuk. Aku usahakan untuk pulang lebih awal besok. Aku janji. Ia hanya mengangguk, tanpa ekspresi. Kemudian, ia beranjak dari ranjang. Aku mau ke ruang TV sebentar. Ada pertandingan bola yang penting. Aku menatap punggungnya yang menjauh, seolah ia sedang lari dariku. Dulu, ia pasti akan memelukku, menanyakan bagaimana hariku, atau setidaknya, mengajakku bicara. Sekarang, ia selalu mencari alasan untuk menghindar, bahkan dari kontak mata. Rasanya seperti ada kaca tebal yang memisahkan kami. Aku bisa melihatnya, ia ada di sana, dekat denganku, tapi aku tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa menjangkaunya, tidak bisa lagi merasakan kehadirannya yang utuh. Puncaknya terjadi pada suatu Sabtu pagi yang cerah. Aku sudah berniat mengajak Andri dan Rio pergi ke taman bermain yang baru dibuka di pinggir kota. Aku sudah merencanakan ini sejak lama, sebagai penebus dosa atas jam-jam lemburku, sebagai upaya untuk mengembalikan kehangatan keluarga kami. Aku bahkan sudah mencari tahu wahana apa saja yang disukai Rio. Andri, bagaimana kalau hari ini kita ke taman bermain? Rio pasti senang sekali. Aku sudah cari tiketnya online, kataku bersemangat di meja sarapan, mencoba menciptakan suasana ceria. Andri sedang menyesap kopinya, jemarinya mengetuk-ngetuk cangkir. Ia mengangkat alisnya, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Taman bermain? Maaf, yes. Aku tidak bisa. Ada urusan mendadak dengan teman. Jantungku mencelos, seperti ada beban berat yang jatuh. Urusan mendadak? Tapi ini sudah direncanakan dari minggu lalu. Rio sudah sangat antusias. Memang mendadak. Ada hal penting yang harus diurus, tidak bisa ditunda. Jawabnya singkat, tanpa melihatku, matanya kini fokus pada remah-remah roti di piring. Nada suaranya dingin, tak terbantahkan. Ibu Widya, yang sedari tadi pura-pura sibuk membaca koran harian, tiba-tiba angkat bicara,
Suaranya dipenuhi nada prihatin yang dibuat-buat. Iya, Siska. Andri itu kan laki-laki. Dia punya banyak urusan penting, urusan pekerjaan, tidak bisa selalu diganggu dengan acara main-main yang tidak penting seperti itu. Apalagi kamu kan sering sibuk sendiri, jadi Andri juga butuh waktu untuk dirinya sendiri, bersosialisasi dengan teman-temannya. Aku menatap Andri, berusaha mencari tahu apa sebenarnya urusan mendadak yang begitu penting itu. Aku ingin sekali bertanya, tapi tatapannya yang dingin dan menghindar membuatku bungkam. Kemudian, aku melihatnya beranjak dari meja makan. Ia berpamitan dengan ibunya, mencium kening Rio yang sudah murung, tapi padaku, hanya sebuah anggukan singkat tanpa kontak mata, seolah aku tak lebih dari pajangan di ruang makan itu. Rio, yang sudah berpakaian rapi dengan kaos bergambar superhero favoritnya dan topi yang ia minta sendiri, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Papa tidak jadi ikut. Ma? Aku tersenyum paksa, berusaha menyembunyikan pedih yang menghantam dadaku. Papa ada kerjaan sayang, mendadak sekali. Nanti kita berdua saja ya. Kita main sampai puas. Hati Ibu Widya yang dingin itu, tampaknya tidak merasa iba melihat Rio kecewa. Bahkan ia menambahkan, itu karena mamamu terlalu sibuk kerja, Rio. Jadi papamu juga jadi jarang di rumah. Makanya, kalau jadi ibu itu yang perhatian, jangan cuma kerja saja. Siang itu, aku dan Rio memang pergi ke taman bermain. Rio berusaha ceria, tapi seringkali aku melihat tatapan sedihnya saat melihat keluarga lain yang lengkap dengan ayah dan ibu. Tawaku terasa hambar, senyumku terasa palsu, seperti topeng yang kupakai. Sepanjang hari, aku terus memikirkan Andri. Apakah ia benar-benar ada urusan mendadak? Atau ia sengaja menghindari pergi bersamaku? Menghindari keluarga kecil ini karena ia sudah terlalu termakan racun ibunya? Saat kami pulang menjelang sore, mobil Andri sudah terparkir rapi di garasi. Aku masuk, dan mendengar suara Andri dan Ibu Widya dari ruang keluarga yang terbuka. Mereka tidak menyadari aku sudah pulang. Suara mereka terdengar serius. Mama tidak bohongkan. Lihat, Siska itu memang tidak peduli sama kamu. Dia hanya peduli sama pekerjaannya, sama dunianinya sendiri. Dia itu egois. Suara Ibu Widya terdengar jelas, dipenuhi provokasi. Tapi Ma, dia kan kerja keras juga buat kita, buat masa depan Rio. Suara Andri terdengar sedikit ragu, ada sedikit pembelaan samar yang masih tersisa. Kerja keras apa? Kerja keras cari perhatian laki-laki lain di luar sana? Mama punya foto-fotonya, Andri. Mama tidak mau kamu buta. Mama tidak mau rumah tangga kalian hancur karena dia main api di belakangmu, main serong dengan laki-laki lain. Kemudian, terdengar suara geseran kursi. Aku mengintip dari balik dinding yang memisahkan ruang tamu dan ruang keluarga. Ibu Widya menunjukkan sesuatu di ponselnya pada Andri. Aku tidak bisa melihat dengan jelas apa itu, tapi wajah Andri berubah drastis. Matanya membulat, rahangnya mengeras, urat di lehernya terlihat menegang. Ia menatap layar ponsel itu dengan tatapan marah, kecewa, dan pengkhianatan yang tak terhingga. Tangannya terkepal di samping tubuhnya. Itu adalah momen di mana aku tahu. Kepercayaan telah sepenuhnya retak, hancur berkeping-keping. Andri telah sepenuhnya diyakinkan oleh semua perangkap maya dan bisikan beracun ibunya. Ia tidak lagi melihatku sebagai istrinya, ibu dari anaknya, melainkan sebagai seorang pengkhianat yang tak layak dipercaya. Badai yang kutakutkan itu kini benar-benar telah tiba, dan dampaknya jauh lebih parah dari yang kubayangkan. Aku tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Setelah insiden perangkap maya yang dibuat Ibu Widya dengan tangkapan layar palsu itu, sebuah jeda panjang yang dingin menyelimuti seluruh sudut rumah kami. Bukan jeda yang menenangkan atau memberikan ruang untuk introspeksi, melainkan jeda yang menjauhkan, yang mengikis sisa-sisa kedekatan kami hingga ke akarnya. Andri tidak lagi berusaha berbicara padaku, bahkan untuk hal-hal sepele sekalipun. Komunikasi kami kini hanya sebatas pesan teks yang singkat dan hambar, jika itu pun memang benar-benar perlu, seperti urusan Rio atau tagihan bulanan. Tatapannya padaku adalah tatapan orang asing, atau lebih buruk lagi, tatapan penuh kebencian dan kekecewaan yang tak termaafkan. Meja makan, yang dulu menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita di penghujung hari, kini terasa seperti medan perang dingin.
Makan malam bersama terasa seperti siksaan yang berkepanjangan. Aku akan duduk di satu sisi meja, Rio di sampingku, dan Andri di seberangku, seolah sengaja menjaga jarak. Ibu Widya, tentu saja, selalu ada di sana, di tempatnya yang strategis, memainkan perannya sebagai penyelamat bagi putranya yang teraniaya. Ia akan sesekali melirikku dengan senyum tipis, puas dengan hasil intriknya yang berhasil memecah belah kami. Andri akan makan dalam diam, sesekali menyuapi Rio dengan penuh kasih sayang. Tapi sama sekali tak mempedulikanku. Ia bahkan tidak lagi berusaha menyembunyikan ponselnya. Kadang ia asyik bermain game di ponselnya, kadang ia membalas pesan, atau bahkan menelpon seseorang tanpa berusaha merendahkan suaranya, seolah aku tidak ada di sana. Aku bisa merasakan tatapan Ibu Widya yang seolah berkata, "Lihat, Siska, suamimu sudah tidak peduli padamu. Kamu memang pantas sendirian." Pernah suatu malam, Rio demam tinggi. Suhu tubuhnya mencapai 39 derajat Celcius, membuat badannya panas membara. Aku panik luar biasa. Wajah Rio pucat, ia merengek-rengek pelan. Aku langsung bergegas mengambil handuk kecil dan baskom berisi air hangat untuk mengompres dahinya, lalu mencari obat penurun panas di lemari obat. Andri ada di kamar, membaca buku di samping ranjang, seolah dunia di luar kamar tidak ada. Dari, "Rio demam tinggi sekali. Aku butuh bantuanmu." Panggilku panik, suaraku bergetar. Ia datang, melihat Rio yang terbaring lemas, lalu menghela napas panjang, seolah aku sedang mengganggu ketenangan malamnya. "Sudah diberi obat?" tanyanya datar, tanpa ekspresi. "Belum, aku mau cari termometer dulu." "Kamu bisa bantu kompres dahinya sementara aku siapkan obat?" pintaku, berharap ada sedikit kepedulian. Ia mengambil termometer dari laci nakas, mengukur suhu Rio, lalu mengembalikannya kepadaku begitu saja. "Sudah segitu suhunya. Berikan saja obatnya. Aku mau lanjut baca buku. Kalau butuh apa-apa, panggil mama saja." Ia berbalik, kembali ke kamarnya, meninggalkan aku yang masih terpaku. Aku tercengang, tak percaya dengan apa yang baru saja kulihat dan dengar. Ini bukan Andri yang dulu. Andri yang dulu akan panik bersamaku, menggendong Rio erat-erat, dan langsung membawanya ke rumah sakit jika perlu, tanpa harus kuminta. Kini, ia bersikap seolah itu bukan urusannya, seolah Rio adalah tanggung jawabku semata. Hati ini hancur berkeping-keping. Bukan hanya cinta kami yang retak, tapi ikatan kami sebagai orang tua pun terasa longgar, bahkan nyaris putus. Ibu Widya, yang muncul dari kamarnya karena mendengar suaraku panik, hanya melihat kami sekilas dengan tatapan datar, lalu kembali menutup pintunya, seolah tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jeda ini bukan hanya soal komunikasi verbal, tapi juga soal sentuhan, keintiman fisik yang dulu menjadi perekat kami. Andri tidak lagi memelukku, bahkan saat tidur pun ia selalu membelakangiku, menjaga jarak sejauh mungkin. Ranjang kami terasa dingin, luas, dan asing, seperti dua pulau terpisah di tengah samudra. Aku rindu sentuhan tangannya yang hangat, pelukannya yang dulu menenangkan setiap ketakutan, kecupan keningnya sebelum tidur yang dulu selalu membuatku merasa dicintai dan aman. Tapi semua itu kini hanya tinggal kenangan pahit. Aku mencoba mengulurkan tanganku saat ia tidur, hanya untuk menyentuh punggungnya. Namun aku menariknya kembali. Terlalu takut untuk ditolak, terlalu takut untuk menghadapi kehampaan yang lebih besar. Dampak jeda ini juga merembet ke segala aspek kehidupanku, termasuk pekerjaanku yang selama ini menjadi pelarianku. Konsentrasiku sering buyar. Aku melakukan beberapa kesalahan kecil dalam laporan proyek, dan nyaris melewatkan sebuah deadline penting yang bisa merugikan klien. Untungnya, timku sigap membantu menutupi kesalahanku. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Tapi, bagaimana caranya? Aku merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Aku mencoba satu kali lagi untuk berbicara dengan Andri, mencoba menjembatani jeda yang semakin lebar ini, mencoba mencari tahu apakah masih ada harapan yang tersisa. Suatu malam, setelah Rio tidur pulas, aku memberanikan diri duduk di sampingnya yang sedang menonton televisi di ruang keluarga. Suara TV menjadi satu-satunya yang memecah keheningan di antara kami. "Dari," panggilku pelan, memecah kesunyian. Ia menoleh,
Matanya masih terfokus pada layar yang menampilkan pertandingan sepak bola. "Ada apa?" tanyanya tanpa minat. Aku ingin kita bicara. Aku tahu ada yang salah di antara kita. Kamu sepertinya tidak percaya lagi padaku," kataku, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Suaraku tercekat. Ia mendengus, tawa sinis keluar dari bibirnya. "Bicara apa lagi, Siska? Bukti sudah jelas. Mama sudah menunjukkan semuanya." "Aku tidak bodoh, Siska. Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang Mama temukan." "Bukti apa? Bukti palsu itu? Rekayasa Ibu Widya?" Aku merasakan kemarahan mulai menjalar di dadaku, bersamaan dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Andri menatapku dingin, tatapannya membeku. "Cukup, Siska. Aku sudah lelah dengan semua drama ini. Aku butuh ketenangan." Ia lalu berdiri, mematikan televisi, dan tanpa sepatah kata pun, masuk ke kamar. Ia tidur di sofa di ruang keluarga malam itu, sebuah pilihan yang jelas menunjukkan penolakannya padaku. Melihatnya masuk ke kamar dan memilih tidur di sofa adalah pukulan telak bagiku, pukulan terakhir yang menghancurkan semua harapan. Jeda itu kini telah mencapai puncaknya. Ia tidak hanya menjauh secara emosional, tapi juga secara fisik. Aku tahu, ini bukan lagi sekadar keretakan yang bisa diperbaiki. Ini adalah kehancuran yang nyata. Aku tidak bisa lagi menunda. Aku harus melakukan sesuatu. Jika tidak, semua yang kami bangun bersama, cinta, keluarga, masa depan, akan benar-benar hancur menjadi debu yang tak bersisa. Keputusan Andri untuk tidur di sofa adalah deklarasi perang tanpa kata yang paling menyakitkan. Jeda yang menjauhkan kami kini berubah menjadi sebuah ancaman nyata yang menggantung di udara rumah kami, terasa lebih berat dari awan mendung sebelum badai besar. Aku tahu, batas kesabarannya telah habis, terkikis habis oleh bisikan-bisikan Ibu Widya. Dan jujur saja, batas kesabaranku juga. Malam itu, setelah Andri memilih tidur di ruang keluarga, aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Aku terbaring di ranjang kami yang terasa dingin, luas, dan kosong, menatap langit-langit yang gelap, seolah mencari jawaban di sana. Rio tidur pulas di kamarnya, tak menyadari gempa yang sedang mengguncang pondasi rumahnya, pondasi masa depannya. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, fitnah Ibu Widya yang tak berdasar, bukti palsu yang ia ciptakan dengan liciknya, dan bagaimana semua itu berhasil meracuni Andri hingga ke tulang sumsum, mengubahnya menjadi orang lain. Rasa sakit hati bercampur amarah yang membara. Aku tidak bisa lagi bertahan dalam situasi seperti ini. Kehidupanku, harga diriku sebagai seorang istri dan ibu, dan yang paling penting, kebahagiaan Rio sedang dipertaruhkan di ujung tanduk. Keesokan harinya, suasana di rumah lebih dingin dari biasanya, terasa beku dan mencekam. Andri berangkat kerja tanpa berbicara sepatah kata pun denganku. Hanya anggukan kaku yang ia berikan saat aku menyiapkan sarapan untuk Rio. Ia bahkan tidak menatap mataku, seolah aku tak ada di sana. Ibu Widya, di sisi lain, tampak sangat puas. Ia bahkan menyanyikan lagu-lagu lama dengan nada ceria saat di dapur, seolah merayakan kemenangannya, menikmati kehancuran yang telah ia ciptakan. Senyumnya lebih lebar dari biasanya. Saat sore hari, ketika aku sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, ponselku berdering. Layar menunjukkan nama Andri. Jantungku berdebar tak karuan, berpacu seperti drum yang dipukul cepat. Ada apa? Apakah ia akhirnya mau bicara serius? Mencoba memperbaiki segalanya? Atau ada hal darurat terkait Rio? Aku segera menepikan mobil taksi online yang kutumpangi dan mengangkat telepon. "Halo, Dari?" sapaku, mencoba terdengar tenang dan terkontrol, meskipun napasku terasa sesak. "Siska, aku mau bicara serius nanti malam. Pulanglah lebih awal." Suara Andri terdengar berat, kaku, dan tanpa emosi. Nada suaranya bukan lagi ajakan, melainkan sebuah perintah. "Ada apa? Apa terjadi sesuatu dengan Rio?" tanyaku cemas, memikirkan hal terburuk. "Nanti malam saja kita bicara. Aku akan bicara dengan Mama juga," jawabnya singkat, lalu menutup telepon tanpa menunggu balasanku. Firasku tidak enak. Sangat tidak enak. Kalimat, "Aku akan bicara dengan Mama juga," itu membuat darahku berdesir dingin hingga ke ujung jari kaki.
Ini pasti bukan kabar baik. Aku tahu ini akan datang, cepat atau lambat. Kecurigaan yang ditanamkan Ibu Widya pasti sudah mencapai titik ledak, dan ini adalah saatnya. Sepanjang perjalanan pulang dan di kantor, pikiranku kalut tak karuan. Aku mencoba menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin, tanganku gemetar saat mengetik, konsentrasiku buyar total. Rekan-rekan kerjaku, terutama Rina, mulai menyadari kegelisahanku yang sangat jelas. "Siska, wajahmu pucat sekali. Kamu yakin baik-baik saja?" tanya Rina khawatir. Tapi aku hanya bisa mengatakan, aku kurang enak badan, mungkin masuk angin. Aku tahu, aku harus menyiapkan diriku untuk yang terburuk. Pukul 7 malam, aku sudah tiba di rumah. Suasana hening mencekam, bahkan lebih dari biasanya. Aku bisa mendengar suara Andri dan Ibu Widya berbicara pelan di ruang keluarga, seperti berbisik-bisik, merencanakan sesuatu. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap sisa keberanian yang kumiliki, lalu melangkah masuk ke ruang keluarga. Andri duduk di sofa utama, tatapannya kosong, terpaku menatapku. Ia tampak lelah dan dingin. Ibu Widya duduk di sampingnya, dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat, namun matanya memancarkan kepuasan tersembunyi, sebuah kilatan kemenangan yang tak bisa ia sembunyikan. Rio, untungnya, sudah tidur pulas di kamarnya, tak harus menyaksikan drama yang akan terjadi. "Duduk, Siska," kata Andri, menunjuk sofa di hadapannya dengan gestur kaku. Nada suaranya dingin, tak terbantahkan, memaksaku untuk patuh. Aku duduk perlahan, merasakan setiap ototku menegang. Tanganku mengepal erat di pangkuan, mencoba menahan gejolak emosi yang ingin meledak. "Siska," Andri memulai, suaranya pelan tapi tegas. Setiap katanya terdengar jelas dan menusuk. "Aku sudah memikirkannya baik-baik, sangat baik-baik. Aku sudah mempertimbangkan semua aspek, semua yang terjadi akhir-akhir ini. Semua bukti yang Mama tunjukkan padaku, semua perubahan sikapmu, aku rasa kita tidak bisa melanjutkannya lagi sebagai suami istri." Kepalaku serasa dihantam palu godam berkali-kali. Meskipun jauh di lubuk hati sudah menduganya, mendengar langsung dari mulutnya tetaplah pukulan yang menyakitkan, menghancurkan segalanya. "Maksudmu?" Suaraku tercekat di tenggorokan, nyaris tak keluar. Ibu Widya yang menjawab, dengan nada prihatin palsu yang begitu fasih ia perankan. "Kami sudah sepakat, Siska. Ini yang terbaik untuk Andri. Dia butuh ketenangan, dia butuh istri yang bisa dipercaya, yang ada di rumah untuk mengurus anak, menjaga rumah tangga. Bukan wanita karir yang sibuk keluyuran sampai malam dan punya teman di luar yang tidak jelas asal-usulnya." Ia menekan kata "teman" dengan sindiran tajam. Andri melanjutkan, tanpa menatap mataku, seolah tidak sanggup melihat rasa sakit di wajahku. "Aku sudah bulat. Aku akan mengajukan gugatan cerai." Duniaku runtuh seketika, benar-benar hancur lebur. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga remuk, merampas semua napas dari paru-paruku. Cerai. Kata itu begitu berat, begitu menyakitkan, begitu final. Semua perjuangan, semua pengorbanan, semua cinta yang telah kami bangun selama 7 tahun, akan berakhir sia-sia hanya karena fitnah keji dari seorang mertua yang menyimpan dendam. Aku menatap Ibu Widya, yang kini menyunggingkan senyum kemenangan yang jelas terlihat di bibirnya. Ia bahkan tak berusaha menyembunyikannya lagi. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Kemarahan membakar setiap sel tubuhku, mengalahkan rasa sakit dan kesedihan. "Jadi, karena semua fitnahmu ini, Mama ingin menghancurkan rumah tanggaku? Ingin menghancurkan keluarga Rio? Membuat anakku kehilangan keluarganya yang utuh?" kataku, suaraku meninggi, bergetar hebat menahan amarah yang meledak tak tertahankan. "Jaga bicaramu, Siska," bentak Ibu Widya, kini dengan wajah merah padam, kehilangan topeng prihatinnya. "Mama hanya ingin Andri bahagia, dan kebahagiaannya bukan bersamamu, wanita yang tidak bisa dipercaya, yang hanya membawa masalah dan aib." Aku berdiri, melangkah mendekat ke Andri, menatapnya dengan mata berkaca-kaca, berharap ada secercah keraguan di sana. "Andri, kamu percaya semua ini? Kamu lebih percaya pada fitnah ibumu daripada istrimu sendiri? Kamu tahu bagaimana aku bekerja keras, bagaimana aku berjuang siang malam demi keluarga ini.
Demi kamu dan Rio. Andri memalingkan wajahnya, menghindar dari tatapanku. Bahunya merosot. Aku sudah melihat cukup banyak, Siska. Aku sudah yakin. Ini yang terbaik untuk kita semua. Untuk Rio juga. Kata-kata itu adalah pukulan telak terakhir, menancap tepat di hatiku. Ia telah memilih. Ia telah sepenuhnya percaya pada kebohongan dan intrik ibunya. Air mataku mengalir deras. Namun kini bukan lagi air mata kesedihan semata, melainkan air mata kemarahan, frustrasi, dan sebuah tekad yang membaja. Ancaman perceraian ini, yang tadinya hanya bayangan mengerikan, kini telah nyata di depan mata. Aku tahu aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku akan berjuang. Aku akan membuktikan kebenaran. Dan aku akan memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan, tidak peduli seberapa besar harga yang harus kubayar, tidak peduli seberapa menyakitkan proses ini. Mereka tidak bisa menghancurkan hidupku begitu saja. Malam setelah Andri menyatakan niatnya untuk mengajukan gugatan cerai, adalah titik balik dalam hidupku. Air mata sudah kering, digantikan oleh bara api kemarahan dan tekad yang membara. Aku tidak bisa lagi menjadi Siska yang pasif, yang hanya menerima setiap tuduhan dan sindiran. Kini, aku adalah Siska yang akan berjuang, bukan hanya demi diriku, tapi demi masa depan Rio, dan demi membersihkan nama baikku. Pertarungan ini bukan hanya tentang mempertahankan pernikahan, tapi juga tentang menegakkan kebenaran. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan untuk bekerja, tapi untuk merencanakan langkah selanjutnya. Otakku berputar cepat, menyusun strategi. Pertarungan hukum ini membutuhkan bukti, fakta, dan saksi yang kuat. Langkah pertamaku adalah mencari seorang pengacara. Aku menghubungi Rina, sahabatku di kantor, yang kebetulan punya kenalan di firma hukum. Ia adalah satu-satunya orang yang kupercaya saat ini. Aku menemuinya di sebuah kafe di luar jam kerja, menceritakan semua yang terjadi, dari bisikan Ibu Widya hingga perangkap maya yang membuat Andri percaya pada fitnah. Rina mendengarkan dengan saksama, matanya memancarkan simpati dan kemarahan. "Siska, ini gila. Aku tidak percaya ibu mertuamu bisa sejahat itu," serunya, mengepalkan tangan. "Tenang, aku akan membantumu. Aku kenal seorang pengacara perceraian yang sangat handal, namanya Bu Fatma. Dia tegas dan sangat profesional. Aku akan mengatur pertemuan untukmu secepatnya." 2 hari kemudian, aku bertemu dengan Bu Fatma di kantornya. Wanita parubaya itu memiliki aura yang kuat, matanya tajam dan penuh pengalaman. Aku menceritakan kronologi kejadian dengan detail, menunjukkan setiap pesan singkat Andri yang berubah dingin, menjelaskan bagaimana Ibu Widya secara sistematis meracuni pikirannya, dan terutama, tentang tangkapan layar Doni kontraktor yang palsu. Bu Fatma mendengarkan tanpa interupsi. Ketika aku selesai, ia mengangguk-angguk. "Kasus seperti ini memang sulit, Siska. Terutama karena melibatkan mertua yang secara aktif melakukan provokasi dan manipulasi. Tapi jangan khawatir, kita akan hadapi. Kuncinya adalah bukti otentik dan kesaksian yang kredibel." Ia menjelaskan langkah-langkah hukum yang harus kuambil. Pertama, kita harus mengumpulkan semua bukti yang bisa menyangkal tuduhan perselingkuhan. Ia menyarankanku untuk mengumpulkan semua jadwal kerja lemburku, termasuk surat keterangan dari kantor, catatan absensi, dan email komunikasi dengan klien atau tim. Mencari saksi dari kantor yang bisa membenarkan jam kerjaku, terutama rekan kerja yang sering lembur bersamaku, atau bahkan Bapak Tony, direktur klien utama, jika memungkinkan. Memeriksa lokal dan chat ponselku untuk membuktikan bahwa tidak ada komunikasi mencurigakan dengan Doni kontraktor atau pihak ketiga lainnya. Mencari bukti bahwa Ibu Widya melakukan manipulasi atau rekayasa. Ini yang paling sulit, Bu Fatma mengakui. Namun, ia menyarankanku untuk mencoba merekam percakapan dengan Ibu Widya jika ada indikasi ia akan kembali memfitnah. "Saya tahu ini tidak mudah, Siska," kata Bu Fatma dengan nada empatik. "Tapi kita harus siap. Persiapkan dirimu secara mental. Ini akan jadi pertarungan yang panjang dan melelahkan." Pulang dari pertemuan dengan Bu Fatma, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku punya arah. Aku mulai mengumpulkan semua dokumen yang kubutuhkan. Aku meminta surat keterangan dari HRD tentang jam lemburku,
printout absensi, dan daftar proyek yang kutangani. Aku juga mulai meninjau ulang semua pesan di ponselku, mencari hal-hal yang bisa menjadi bukti kebersihanku. Namun, mengumpulkan bukti tentang rekayasa Ibu Widya adalah tantangan terbesar. Aku tidak bisa secara terang-terangan merekamnya. Tapi aku harus pintar. Aku mengingat kembali kejadian mobil mewah yang dicurigai Ibu Widya. Aku menghubungi sopir kantor, Pak Budi, dan meminta kesediaannya untuk bersaksi jika diperlukan. Ia setuju. Aku juga mencoba mencari tahu siapa saja tetangga yang mungkin melihat kejadian-kejadian yang disebut Ibu Widya sebagai bukti. Aku juga mulai mengubah perilakuku di rumah. Aku tetap profesional dan sopan, tapi tidak lagi berusaha mencari perhatian Andri. Aku tahu, ia sudah terlalu jauh tenggelam dalam kepercayaannya pada ibunya. Aku fokus pada Rio, menghabiskan setiap momen yang kumiliki bersamanya. Aku mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, hidup tanpanya, meskipun hati ini menolak. Pertarungan ini bukan lagi tentang membuktikan cintaku pada Andri. Ini tentang membuktikan kebenaran. Dan aku akan melakukannya di panggung yang paling krusial, ruang sidang. Aku akan melawan fitnah ini dengan segenap kekuatanku. Aku akan menunjukkan siapa sebenarnya yang pantas dipercaya. Hari yang kutunggu sekaligus kutakuti itu akhirnya tiba. Udara pagi terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah mencerminkan kegugupan yang merayapi seluruh tubuhku. Pukul 9 pagi, aku sudah duduk di ruang tunggu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jantungku berdebar tak karuan, seperti genderang perang yang ditabuh cepat. Meski sudah mempersiapkan diri secara mental, ada rasa takut yang merangkak. Ini bukan hanya tentang nasib pernikahanku, tapi juga tentang reputasiku, dan yang paling penting, masa depan Rio. Aku mengenakan blus putih polos dan rok pensil hitam, mencoba memancarkan ketenangan dan profesionalisme, meskipun di dalam, aku merasa ingin berteriak. Rambutku kuikat rapi, wajahku tanpa polesan riasan berlebihan. Aku ingin tampil jujur dan apa adanya. Di sampingku, Bu Fatma, pengacaraku, duduk dengan tenang. Aura profesionalismenya sedikit menular, memberiku kekuatan. Di tangannya, sebuah briefcase hitam berisi semua bukti yang telah kami kumpulkan. Tenang, Siska, bisiknya, suaranya mantap. Kita sudah siap. Percayalah pada dirimu, dan percayakan sisanya pada proses hukum. Aku mengangguk, mencoba mengambil napas dalam-dalam. Aku melihat sekeliling. Beberapa pasangan lain juga menunggu di ruang ini, wajah mereka memancarkan campuran kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Setiap kasus punya ceritanya sendiri, tapi aku yakin, tidak ada yang sekejam intrik mertuaku. Tak lama kemudian, nama kami dipanggil. Sidang cerai nomor perkara 123 PDTG 2025 Pak JS, antara Siska Herawati binti Hermawan sebagai tergugat, dan Andri Saputra bin Budi sebagai penggugat, dilanjutkan. Aku melangkah masuk ke ruang sidang yang terasa dingin dan formal. Mejaku berada di sisi kiri. Di seberang, Andri sudah duduk di kursi penggugat, ditemani oleh seorang pria parubaya yang kuduga adalah pengacaranya. Di samping Andri, dengan tatapan sombong yang tak bisa ia sembunyikan, duduklah Ibu Widya. Ia mengenakan kebaya modern berwarna cerah, seolah ia datang ke acara pesta, bukan sidang perceraian. Matanya menatapku dengan kilatan kemenangan. Aku menatap Andri. Wajahnya datar, namun matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam. Atau setidaknya, itulah yang ingin ia perlihatkan. Ia sama sekali tidak menoleh padaku. Aku tahu, ia masih sepenuhnya termakan oleh semua kebohongan ibunya. Hakim ketua duduk di tengah, diapit oleh hakim anggota di kiri dan kanan. Suasana di ruang sidang terasa begitu tegang. Baiklah, saudara penggugat, apakah Anda siap untuk menyampaikan gugatan Anda? Tanya hakim ketua dengan suara berat. Pengacara Andri berdiri. Siap, Yang Mulia. Klien kami, Bapak Andri Saputra, mengajukan gugatan cerai terhadap saudari Siska Herawati dengan alasan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat, yang telah menyebabkan retaknya rumah tangga dan hilangnya keharmonisan. Pengacara itu mulai membacakan detail gugatan, yang sebagian besar adalah versi karangan Ibu Widya. Ia menyebutkan tentang jam kerja lemburku yang mencurigakan,
pertemuan-pertemuan dengan klien atau rekan kerja pria yang ia interpretasikan sebagai kencan, hingga bukti, tangkapan layar percakapan dengan Doni kontraktor yang tidak pernah ada. Setiap kalimat yang ia lontarkan terasa seperti tusukan pisau. Aku harus menahan diri untuk tidak membantah, mengingat nasihat Bu Fatma untuk tenang dan menunggu giliranku. Ibu Widya sesekali mengangguk-angguk, seolah membenarkan setiap tuduhan. Bahkan ia sempat tersenyum sinis kepadaku. Andri hanya diam, menunduk, sesekali melirik ibunya, seolah mencari dukungan. Apakah ada bukti yang ingin disampaikan, saudara penggugat? Tanya hakim. Ada, Yang Mulia, kata pengacara Andri. Ia lalu meminta seorang staf menyerahkan beberapa lembar foto yang buram. Ini adalah foto-foto saudari Siska bersama seorang pria di sebuah kafe. Ini membuktikan bahwa ia sering bertemu dengan pria lain di luar pekerjaan. Aku menatap foto itu. Itu adalah foto pertemuan proyekku dengan Bapak Tony dan timnya. Foto yang sama persis dengan yang Ibu Widya tunjukkan di rumah. Jantungku berdebar kencang, tapi aku tersenyum tipis. Ini adalah salah satu bukti yang sudah kami antisipasi. Baiklah, bukti diterima. Saudara tergugat, apakah Anda ingin menyampaikan tanggapan atas gugatan ini? Giliran hakim menatapku. Bu Fatma berdiri. Siap, Yang Mulia. Klien kami, saudari Siska Herawati, menolak keras semua tuduhan perselingkuhan yang disampaikan penggugat. Semua tuduhan itu adalah fitnah yang tidak berdasar, yang sengaja diciptakan oleh pihak ketiga untuk menghancurkan rumah tangga klien kami. Ruang sidang sedikit bergemuruh. Andri dan Ibu Widya menatap kami dengan terkejut. Bu Fatma melanjutkan, kami akan membuktikan bahwa klien kami adalah istri yang setia dan pekerja keras. Dan kami juga akan membuktikan adanya manipulasi dan rekayasa bukti yang dilakukan oleh pihak yang berambisi menghancurkan pernikahan klien kami. Wajah Ibu Widya memucat. Ia menatap Bu Fatma dengan tatapan tajam, namun kali ini ada sedikit ketakutan di matanya. Andri terlihat bingung, ia menoleh pada ibunya, lalu padaku. Baiklah, kata hakim. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudari tergugat, apakah Anda siap dengan bukti-bukti Anda? Aku menatap Andri, lalu beralih ke Ibu Widya yang kini tampak gelisah. Bibirku membentuk senyuman tipis, senyuman yang penuh tekad. Siap, Yang Mulia, kataku dengan suara mantap, mengangguk pada Bu Fatma. Tirai panggung pengadilan telah terbuka. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Aku akan memastikan, kebenaran akan bersinar terang di ruangan ini. Persidangan berlanjut di minggu berikutnya. Ruang sidang kembali dipenuhi ketegangan. Setelah pengacara Andri menyampaikan gugatannya, kini giliran Bu Fatma untuk memulai pembelaan. Namun, sebelum kami bisa membongkar kebohongan Ibu Widya, pihak Andri meluncurkan serangan balik yang tak terduga. Yang Mulia Hakim, pengacara Andri berdiri, suaranya lantang. Kami juga ingin menghadirkan saksi untuk memperkuat bukti-bukti kami tentang dugaan perselingkuhan yang dilakukan tergugat. Jantungku berdebar kencang. Saksi? Siapa? Aku menoleh ke arah Andri dan Ibu Widya. Keduanya memasang ekspresi datar, seolah sudah merencanakan ini. Hakim ketua mengangguk. Silakan hadirkan saksi Anda. Seorang pria muda, berkemeja rapi namun wajahnya terlihat tegang, melangkah masuk ke ruang sidang. Mataku menyipit. Aku tidak mengenalinya. Ia duduk di kursi saksi. Silakan perkenalkan diri Anda dan apa hubungan Anda dengan para pihak, kata hakim. Nama saya Doni. Saya kenalan dekat Ibu Siska, kata pria itu, suaranya sedikit ragu pada awalnya, tapi kemudian menjadi lebih mantap saat ia melirik ke arah Ibu Widya yang memberinya isyarat kecil. Doni. Namanya sama dengan kontak palsu yang Ibu Widya ciptakan di tangkapan layar. Aku menatap Bu Fatma, dan ia memberikan isyarat agar aku tetap tenang. Ini adalah jebakan baru. Baik, Saudara Doni, silakan jelaskan, apa yang Anda ketahui tentang hubungan saudari Siska dan Anda? Tanya pengacara Andri, nadanya penuh penekanan. Doni menarik napas dalam-dalam. Saya sering bertemu dengan Ibu Siska di luar jam kantor. Kadang makan siang, kadang sekadar ngopi. Saya merasa dia memberikan perhatian lebih kepada saya. Dia sering curhat tentang masalah rumah tangganya.
Ruang sidang hening. Andri menatapku dengan tatapan terluka yang dibuat-buat, dan Ibu Widya tersenyum tipis penuh kemenangan. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk hatiku. Ini adalah kebohongan yang sangat berani. Saudara Doni, bisa Anda buktikan klaim Anda ini? Tanya hakim. Bisa, Yang Mulia. Saya punya beberapa foto kami berdua, dan juga rekaman percakapan telepon, kata Doni, lalu menyerahkan ponselnya kepada staf pengadilan. Ketika foto-foto itu ditampilkan di layar, mataku membelalak. Itu adalah foto-foto hasil editing yang sangat rapi. Ada foto diriku sedang duduk di sebuah kafe, seolah sedang berbicara akrab dengannya, padahal itu foto saat aku sedang menunggu klien di sebuah kafe. Ada juga foto diriku di dekat sebuah mobil hitam yang Ibu Widya sebut mewah, di mana Doni seolah-olah baru saja turun dari mobil itu dan menatapku. Bahkan ada rekaman suara percakapan telepon yang suaranya terdengar seperti suaraku, mengucapkan kalimat-kalimat manis. Namun dengan potongan-potongan kata yang diambil dari konteks berbeda dan digabungkan menjadi sebuah kebohongan berantai. Teknologi macam apa ini? Yang Mulia, ini adalah manipulasi. Foto-foto ini editan, dan rekaman suara ini dipotong-potong. Saya tidak mengenal pria ini. Teriakku, tidak bisa lagi menahan diri. Hakim menatapku tajam. Saudari tergugat, harap tenang dan berikan kesempatan pada saksi untuk menyampaikan kesaksiannya. Anda akan punya kesempatan untuk membantah. Bu Fatma menenangkanku. Siska, tahan dulu. Ini memang strategi mereka. Ketika giliran Bu Fatma untuk menginterogasi Doni, ia langsung menyerang dengan cerdas. Saudara Doni, Bu Fatma memulai, suaranya tenang tapi tajam. Apakah Anda tahu konsekuensi memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah? Doni sedikit pucat. Saya bersaksi jujur, Bu. Benarkah? Anda mengatakan saudari Siska sering curhat pada Anda. Kapan terakhir kali Anda bertemu langsung dengannya di luar kantor? Doni terdiam, bingung. Ia melirik Ibu Widya, yang memberinya isyarat mata. Beberapa minggu yang lalu, Bu. Di mana? Di kafe dekat kantornya. Kafe yang mana? Tolong sebutkan nama kafenya, Bu Fatma mendesak. Doni ragu-ragu. Saya lupa nama kafenya, Bu. Banyak kafe di sana. Jadi Anda sering bertemu, tapi nama kafenya saja Anda lupa? Aneh sekali, Bu Fatma mencibir pelan. Lalu, Anda mengatakan memiliki hubungan dekat dengan saudari Siska. Bisakah Anda sebutkan tanggal lahirnya? Atau warna kesukaannya? Atau nama lengkap orang tuanya? Doni gelagapan. Ia tidak bisa menjawab satupun. Keringat mulai membasahi dahinya. Ia terus melirik Ibu Widya, yang kini tampak panik. Yang Mulia, kata Bu Fatma tegas, jelas sekali saksi ini tidak mengenal klien kami secara personal, apalagi memiliki hubungan khusus. Kesaksiannya ini adalah kebohongan berantai yang disusun rapi, didukung oleh bukti-bukti digital yang direkayasa. Andri menatap Doni dengan tatapan curiga. Ia mulai melihat kejanggalan dalam kesaksian yang diberikan. Ibu Widya kini terlihat sangat gelisah. Ia berbisik-bisik kepada pengacara Andri. Hakim ketua menatap Doni dengan tatapan menyelidik. Saudara Doni, Anda akan diminta untuk menghadirkan bukti asli foto dan rekaman itu, termasuk metadata dan bukti original filenya. Jika terbukti ada manipulasi, Anda bisa didakwa dengan pasal kesaksian palsu. Doni pucat pasi. Ia menunduk, tidak berani menatap siapapun. Melihat ekspresi Andri yang mulai ragu dan kegelisahan Ibu Widya, aku tahu ini adalah celah kami. Kebohongan yang mereka ciptakan telah menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Panggung pengadilan kini menjadi tempat di mana semua kebenaran akan terungkap, bahkan kebenaran yang paling pahit sekalipun. Bu Fatma tidak membuang waktu. Setelah terkuaknya kejanggalan pada kesaksian Doni, ia meminta izin untuk memutar sebuah rekaman. Ruang sidang hening. Rekaman suara itu diputar. Itu adalah suara Ibu Widya, berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal, dengan jelas merencanakan manipulasi bukti dan memfitnahku. Suara Ibu Widya terdengar licik, bahkan ada kalimatnya yang menyebutkan jumlah uang yang ia berikan kepada Doni. Andri terkesiap, wajahnya memucat. Ibu Widya membeku, matanya membelalak ketakutan. Suasana di ruang sidang berubah drastis.
Hakim Ketua menatap Ibu Widya dengan tajam. Yang mulia, rekaman ini adalah bukti nyata manipulasi dan kesaksian palsu yang direncanakan secara sengaja oleh Ibu Widya dan saksi Doni, kata Bu Fatma tegas. Kami juga memiliki bukti transfer sejumlah dana dari rekening Ibu Widya ke rekening saudara Doni, yang kami duga sebagai bayaran untuk kesaksian palsu ini. Andri menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya, matanya berkaca-kaca. Ia melihat Ibu Widya, wanita yang selalu ia percaya, kini terpaku, tak bisa lagi membantah. Senjata rahasia ini telah memukul telak, membongkar semua kebohongan yang selama ini menyelimuti rumah tanggaku. Ruang sidang kini dipenuhi bisikan-bisikan. Rekaman suara Ibu Widya dan bukti transfer bank adalah pukulan telak. Andri menatap ibunya, matanya dipenuhi kekecewaan dan kemarahan. Ibu Widya, yang tadinya penuh kemenangan, kini terlihat sangat terpojok. Ia mencoba membela diri, tapi suaranya bergetar, tidak lagi meyakinkan. Hakim Ketua menatap Andri dengan tajam. Saudara penggugat, setelah mendengar bukti rekaman ini, apakah Anda masih bersikukuh dengan gugatan cerai Anda berdasarkan tuduhan perselingkuhan? Andri menunduk, tak mampu menatap siapapun. Bahunya merosot. Beberapa saat hening, ia kemudian mengangkat wajahnya yang pucat. Yang mulia, saya menarik gugatan cerai saya. Suaranya hampir tak terdengar. Ibu Widya seketika berteriak protes, namun diredakan oleh pengacaranya. Senyum tipis terukir di bibirku. Kebenaran akhirnya terkuak, menyingkap semua kebohongan yang telah menghancurkan hidupku. Panggung pengadilan telah menjadi saksi bisu, dan tirai kebenaran akhirnya tersingkap lebar. Keputusan Andri untuk menarik gugatan cerai menggema di ruang sidang. Suasana riuh rendah sesaat, sebelum Hakim Ketua mengetuk palu, menenangkan kembali situasi. Wajah Ibu Widya pucat pasi, amarahnya terlihat jelas meski ia berusaha menahannya. Andri menunduk, tidak berani menatapku. Setelah sidang ditutup, aku dan Bu Fatma langsung bergegas keluar. Kami tidak ingin berlama-lama di sana, berhadapan dengan kemarahan Ibu Widya dan tatapan kosong Andri. Aku tahu, kemenangan hukum ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, aku menerima panggilan dari pihak kepolisian. Doni, saksi palsu yang dihadirkan Andri, telah ditangkap atas laporan Bu Fatma. Ia mengakui semua rekayasa itu, termasuk bahwa ia dibayar oleh Ibu Widya untuk memberikan kesaksian palsu. Kabar ini sontak membuat Ibu Widya semakin tertekan. Ancaman pidana untuk kasus kesaksian palsu dan pencemaran nama baik mengintai di depan mata. Bu Fatma menyarankanku untuk tetap melanjutkan proses hukum terhadap Doni sebagai peringatan, namun menahan diri untuk tidak melaporkan Ibu Widya secara pidana, dengan pertimbangan demi Rio dan masa depan keluarga jika Andri ingin memperbaiki hubungan. Pertemuan serius antara aku, Andri, dan Ibu Widya pun terjadi di rumah. Andri terlihat sangat terpukul dan malu. Ia meminta maaf kepadaku, dengan suara pelan dan bergetar, atas semua keraguan dan kepercayaan butanya pada ibunya. Aku melihat penyesalan tulus di matanya. Ia bahkan berjanji akan membela diriku di hadapan ibunya, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Ibu Widya, di sisi lain, masih menunjukkan penolakan. Ia membentak, menyalahkan, dan bahkan mencoba mengancamku. Namun Andri kini berdiri di antara kami, membela diriku. Siska tidak bersalah. Mama yang sudah keterlaluan, kata Andri tegas pada ibunya. Itu adalah pertama kalinya Andri membantah ibunya di depanku dengan begitu jelas. Aku tahu, butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaan yang sudah hancur lebur. Luka itu masih menganga lebar. Namun, setidaknya, ada kemauan dari Andri untuk memperbaikinya. Beberapa minggu berlalu. Andri dan aku mulai berusaha keras untuk memperbaiki hubungan kami. Kami memutuskan untuk mengikuti sesi konseling pernikahan. Awalnya sulit. Masih ada ganjalan, masih ada rasa sakit. Tapi kami berdua berkomitmen untuk memperjuangkan rumah tangga ini demi Rio. Konselor membantu kami untuk berkomunikasi lebih terbuka, menyampaikan rasa sakit, dan membangun kembali fondasi kepercayaan yang sudah goyah. Andri mulai memahami tekanan pekerjaanku, dan aku berusaha meluangkan lebih banyak waktu untuknya dan Rio. Peran Ibu Widya di rumah juga mulai berubah. Setelah kasus Doni mencuat dan Andri semakin menjauh darinya, ia terlihat lebih tenang,
meskipun masih ada gurat kekecewaan di wajahnya. Ia tidak lagi melancarkan serangan verbal terang-terangan kepadaku. Mungkin ia takut akan konsekuensi hukum, atau mungkin ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas Andri. Hubunganku dengan Andri memang belum kembali seperti sedia kala, belum sehangat dulu. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kami lakukan. Tapi, setidaknya, tirai gelap yang menyelimuti kami telah terbuka. Kebenaran telah terkuak, dan kami sedang memulai babak baru, yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Keputusan Andri menarik gugatan cerai dan terkuaknya kebenaran di ruang sidang memang menjadi titik balik, namun bukan akhir dari perjuangan. Retakan di dinding rumah tangga kami masih ada, bahkan terasa lebih jelas kini setelah kebohongan itu terungkap. Namun, yang berbeda adalah, kini ada kemauan untuk menambal retakan itu, untuk membangun kembali, meskipun harus dimulai dari puing-puing. Minggu-minggu setelah persidangan adalah masa-masa yang berat. Andri masih bergumul dengan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Ia sering terlihat melamun, dan beberapa kali kudapati matanya memerah. Ia bahkan mulai berani menghadapi Ibu Widya, meskipun tidak setiap kali. Diskusi kami, yang awalnya terasa kaku dan canggung, perlahan mulai mengalir. Kami sepakat untuk memulai konseling pernikahan, sebuah langkah besar yang kuharapkan bisa menjadi jembatan antara kami. Sesi konseling pertama terasa seperti mengeluarkan duri satu persatu dari luka yang membusuk. Kami bicara tentang kesibukanku, tentang perasaan terabaikan Andri, dan tentu saja, tentang intervensi Ibu Widya. Aku menyampaikan rasa sakitku atas kecurigaannya, atas kepercayaannya pada fitnah yang tak berdasar. Andri mengakui kesalahannya, bagaimana ia terlalu mudah dipengaruhi, dan bagaimana ia tidak membelaku. Ada air mata dari kedua belah pihak. Konselor membantu kami melihat perspektif masing-masing, dan memahami bahwa komunikasi adalah kunci yang telah lama hilang. Perlahan, kami mulai membangun kebiasaan baru. Andri mencoba menjemputku sesekali dari kantor, meskipun hanya seminggu sekali. Ia mulai menghabiskan waktu di malam hari bersamaku dan Rio, membaca buku cerita sebelum tidur, atau sekadar menonton film bersama di ruang keluarga. Ia bahkan lebih sering bertanya tentang pekerjaanku, dan mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi. Aku pun berusaha mengurangi jam lembur, sebisa mungkin. Jika harus lembur, aku akan mengabari Andri dan Rio dengan lebih sering, memastikan mereka tahu aku masih memikirkan mereka. Bagaimana dengan Ibu Widya? Perannya di rumah memang berubah drastis. Setelah kasus Doni yang menyeretnya dan ancaman pidana yang membayangi, ia menjadi lebih diam. Ia tidak lagi melontarkan sindiran atau tuduhan terang-terangan. Senyum dingin di bibirnya masih ada, tapi intensitasnya berkurang. Ia seperti sebuah tirai yang kini sedikit terbuka, menunjukkan kerapuhannya. Andri secara tegas meminta ia tidak lagi mencampuri urusan rumah tangga kami, dan ia, untuk pertama kalinya, patuh. Aku tahu ia masih tidak menyukaiku, tapi setidaknya, kini ada batas yang jelas. Hubunganku dengan Andri belum kembali sepenuhnya seperti dulu. Luka yang diakibatkan oleh kecurigaan dan kebohongan itu memang meninggalkan bekas. Terkadang, aku masih merasa sedikit canggung, dan ia pun masih berjuang dengan rasa bersalahnya. Kepercayaan adalah bangunan yang runtuh dan harus dibangun ulang dari awal, batu demi batu, dengan kesabaran dan komitmen. Namun, yang terpenting, kami berdua berkomitmen untuk berjalan ke depan. Demi Rio, demi keluarga kecil kami. Retakan itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi kami sedang berusaha menambalnya dengan kesabaran, pengertian, dan cinta yang lebih dewasa. Kami sedang mengukir jejak baru di atas retakan, berharap jejak itu akan menuntun kami pada sebuah masa depan yang lebih kokoh, harmonis, dan dipenuhi dengan kepercayaan yang tulus.